Makanya yang hilang kesalehan di zaman akhir itu memang mikir. Sehingga ulama-ulama dulu mempromosikan tafakkur saatin afdhal min ibadati sitina napa sana. Wong gelem mikir sak jam luwih apik timbang ibadah swidak napa tahun. Karena kesalahan orang zaman akhir itu memang enggak mau mikir. Dan itu bisa awal dari kehancuran Islam. Karena kalau orang itu sudah tidak mikir, itu logika agama lama-kelamaan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'inu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwa alladhi khalaqal layla wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun wa ja'alna fil ardi wa ja'alna lan gawe sapa ingsun Allah nekdirno ingsun Allah fil ardi ing dalem bumi ingsun gawe rawasiya ing pira-pira gunung sing tumancep rawasiya ing pira-pira gunung sing tumancep jibalan tegese pira-pira gunung sawabita ingkang padha tumancep, ingkang padha kukuh, padha tumancep. Antamida bihim. Antamida krana yen to ora dadi gerak apa arat. Allah tamida bihim. Supaya ento ora dadi gerak apa arat, tataharraka tegese ora dadi gerak apa arat bihim kelawan ahlil ardi to bihim kelawan annas bihim bi ahlil ardi. Bihim bi ahlil ardi supaya bumi ku ora gerak-gerak gerakno penghunine wa ja'alna lan gawe sapa ingsun fiha ing dalem jibal air rawasi tegese gunung-gunung sing tumancep ingsun gawe fijajan ing pira-pira dalan sing iso diambah masalika tegese pira-pira dalan sing iso diambah ingsun gawe subulan tegese ing pira-pira dalan tembus dalan nggih dalan kompas nih badal nek dawuh sebulan dadi badal. Turu kon tegese pira-pira dalan nafidatan ingkang tembus wasiatan ingkang jembar. La'allahum menawa te wong akeh yahtaduna iku untuk petunjuk sapa wong akeh ila maqasidihim maring pira-pira tujuane wong akeh fit asfari ing dalam pira-pira lelungan. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun as-samaa ing langit ing hawa ing langit ing sama. Tak gawe sakfan ing dadi atap mahfudhon ingkang den jaga ingkang aman lil ardi kedue bumi kasakfi kaya dene atap lil baiti maring omah mahfudhon tur ingkang den jaga anil wuku'i saking ceblok angking tumiba wahum an ayatiha wahum utahe wong akeh an ayatiha saking pira-pira ayat-ayate sama minas samsi saking srengenge wal qamari lan rembulan wan nujumi lan perbintangan niku muriduna iku mengo kabeh manane mengo la yatafakkaruna tegese ora gelem mikir sapa wong akeh fiha ing dalam ayat la es gelem mikir fa lamun namung ngerti sapa wong akeh anna khaliqaha sak temene ingkang gawe sama iku la syarika ora ana sekutonan iku wujud lahu kedue al khaliq wa huwa ta'ala iku allati khalaqa ingkang menciptakan sapa ladi ingkang lampahi sapa ladi gawe sapa ladi alaila ing wektu bengi wan nahara lan wektu rina wasyamsa lan ing srengenge wal qamara lan ing rembulan kulun te saben-saben suwiji tanwinuhu te tanwine kulen iku iwadun tanwinuhu te tanwine lafat kulun iku iwadun dadi gegentenan al mudhofilah sange mudhofilah kulun tegese te saben-saben suwiji minas samsi sange srengenge wal qamari lan rembulan wa tabihi lan ingkang anut qamar utawa tabi lan ingkang anut kulun wa tetabe wa nujumu pira-pira perbintangan fi falakin ing dalem falak ing dalem cakrawalane utawi garis sentrale mustadirin tegese garis sentrale katohunati kaya dene tohuna ngene iku sentrale alat tenun fis sama ing dalem langit yasbahuna padha
napa jeneng ngelangi utawi padha berputar apa ikilah Syams lan Qamar. Yasiruna tegese lumaku apa Syams lan Qamar bisuratin kan cepet. Kasabihi kaya dene wong sing nglangi filma ing dalem banyu. Wali tasbihi lan krana nyerupakno bi iklan asabih kelawan banyu wong sing nglangi atana kana sapa Allah bidomiri jam iman klan domir rupa jamake wong yakilu kang dene akal sapa man. Sudah jamak mudzakkar salim. Wa nazala lan tumurun nama kala semangsane ngucap sapa al kufaru pira-pira wong kafir oleh ngucap anna Muhammad dan saya mutu. Saat temne Muhammad itu mesti bakal mati. Apa sing tumurun dawuh wa ma ja'alna libasari min qablikal khuld. Wa ma ja'alna lan ora gawe sapa ingsun libasarin kedhe manusa min qablika saing sedurunge sira. Ingsun ra gawe al khulda ing keabadian. Ail baqaat tegese ingkang tetep fid dunya ing dalem dunya. Afa imitana nalikane mati sira. Fahum. Ana ta nalikane kowe mati fahum. Ana ta utawi kufar utawa ana wong akeh iku al khaliduna iku langgeng kabeh. Fiha ing dalem arat. La ora khuludalahum mereka juga tidak langgeng. Fal jumlah tu mongko di jumlah al akhirat ingkang akhiru mahalul istifham iku panggonan istifham alingkari kang bangsa ingkari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Utai saben-saben sing bernyawa iku dha'iqatul maut bakal ngrasakno kematian. Fit dunya ing dalam dunya. Wa nablulan nguji ingsun kum ing sira kabeh naktabiru tegese nguji ingsun kum ing sira kabeh bisyarri lan elek wal khairi lan kaapian. Kafakrin kau dene fakir, wahinan dan sugih, wahinan dan sugih, wasakmen lan loro, macane hinan, nak honian wisim faile, wahinan dan sugih, wasakmen lan loro, wasihaten dan sihat. Tak gawe fitnatan halid dadi ujian maf'ulun lah. Ailinang firot ningali sapa ingsun atas firuna ana sabar sira kabeh, wa taskuruna lan syukur sira kabeh, aula utawa ora. Wa ilana alamara ingsun sarasan turjauna den balekno sira kabeh. Fanujazikum mongko males ingsun kum ing sira kabeh. Mun kula waca setengah gitu. Wa ja'alna as-samaa saqfan mahfudha wa hum an ayatiha muridun. Langit nggih terus iki kula terangaken rene kula sukani mukaddimah. Tenggene kitab Ibnu Katsir dan beberapa kitab tafsir niku dulu ketika era riyen era setelah Nabi Ibrahim niku nglahiraken Nabi Ishak. Nabi Ishak gada anak Nabi sinten? Yakub. Yakub gada anak Nabi Yusuf. Obadu Bani Israel, para ahli ibadah riyen niku sering menemukan ibadah ditampa kalian boten itu kelihatan secara fisik. Niku sami kalian leluhur kita zaman Qabil Habil. Nak misale kurban ya taqarrub ila Allah niku kok ditampa niku mesti takuluhunar niku terus dipangan napa geni. Terus mulane saniki dadi perdebatan riyen niku ana cerita. Muga cerita iku salah. Mergo nak bener iku repot. Wong balang jumroh iku nak sing ditampa niku watune ilang munggah teng napa langit. Padahal niku akumulasi waktu sing balang jumroh niku yo ilange mergo dibegu. Dadi niku ilange mergo napa disingkirno. Gak ngono yo menumpuk mboten karuan. Niku kula cerita. Mulane muga-muga cerita niku salah. Artine salah niku ora dadi ukuran ditampane balang setan napa boten. Karena begini kadang ini rungokno tenan. Kadang kita dalam berfikih, dalam memutuskan hukum-hukum Islam. Kulo nu kadang pancen seneng kalian fikih sing lugu, sing ekstrim tapi lugu. Di semanane salat wis wae angger tumaknina, ya sah ngono ae, ora usah mikir sing ruwet-ruwet. Di balang jumroh pokoke angger sing wantem, misale ngalor ning gone tugu iku sanggep ae wis kena. Karena kalau fikih diekstrimkan itu nanti kita kayak orang Syiah itu. Orang Syiah itu ada keyakinan nak balang jumroh kudu nadani emosi. Masuk balang setan guyu-guyu kan. Itu kan ndak mengekspresikan kebencian, ndak napa? Mengekspresikan napa? Kebencian. Sehingga untuk sah itu harus berekspresi emosi. Nah, tiang-tiang haji kok jejer orang Syiah mesti kelindes. Kok orang Syiah janggal balang setan diguyu-guyu kok ambek kancane itu kan. Itu memang ada sejarahnya. Jadi banyak madhab fikih yang cara berpikir demikian. Ini cerita tentang kitab Ibnu Katsir.
Kalau dulu memang mungkin, dulu itu ada era setiap bentuk ibadah yang ditompo memang ada alamat fisik. Ini misalnya bikurbanin tak kuluhun. Nah, makanya dulu Qabil sama Habil itu ngetes. Nabi Adam ngetes, anakku itu soleh di antara Qabil kalian apa? Habil. Dites sami-sami dikian nganakno kurban, ternyata yang kurbannya Habil tak kuluhun. Nah, jadi sing disamber geni terus digawa ning langit, iku alamat kurbane napa? Ditampi. Kemudian era itu berlanjut termasuk ketika Bani Israel. Niku wonten seorang ahli ibadah. Ini peringatan gue jinan-jinan sing khusyuk. Ini warning. Ini mane khusyuk ta ira wali-wali. Mergo gak iso nglakoni niki. Dia itu ibadah sudah 30 tahun, gak pernah keluar dari rumah. Dia gak pernah maksiat, terlintas saja ndak. Tapi ketika dia tanya sama ibunya, ya Umi, ya ibuku, saya ini ibadah sudah 30 tahun tidak keluar dari rumah. Tapi kok tidak mukasafah, biasa-biasa saja. Nah, boe aku pinter, takokane boe pertama kan, apa kamu pernah selingkuh? Wah, ndak Gus. Wes gak. Ya mungkin Anda tidak pernah selingkuh, tapi pernah terlintas bayangnya apa? Selingkuh. Ya terlintas saja ndak. Kulo wong saleh tenan dadi padahal sampean mungkin tidak zina, tapi terlintas. Berkali-kali itu tak kok aneh. Syarat utama orang soleh itu ya tidak terlintas. Makanya Nabi Yahya dianggap khasuron. Khasuron itu jauh dari perempuan. Lam yasni wa lam yuhimma biha. Ya ora tau terlintas, ya ora tau zina, ya ora tau terlintas. Nak sampean itu orang khasuron. Mergo ora tapi napa? Anu ditakoki ibu, jangan-jangan kamu ingin selingkuh, ingin zina. Enggak ibu. Tapi jangan-jangan terlintas. Ya enggak juga. Nah, terus ditanya lagi sama ibunya. La'an laka nazarta ilas sama sumatarji'u min wiri tibarin wala fikrin. Mungkin kamu sering melihat langit, melihat rembulan, melihat bintang. Tapi kemudian kamu kembali melihat bumi lagi, tapi min wiri fikrin wala tibarin. Tanpa ngambil kesimpulan apapun. Terus dari anak itu, ya na'am. Iya ibu. Ternyata kriminal dia, salahnya dia itu saking khusyuknya itu ora tau kagum mbek kebesaran Allah, mbek ayat-ayate pengiran. Mau ibadah pelang-pelang pokoknya mlebu swarga. Padahal orang itu kepen mlebu swarga identik mbek berpikir mesum, yaiku ngeloni widadari. Jadi itu kriminal dalam ilmu tasawuf niku napa? Kriminal itu satu kesalahan. Jadi dia tidak mesum zaman ibadah. Tapi dia mesum fantasinya. Ya orang di dunia kan trauma tuh, bojone elek trauma, judes trauma, terus digambar widadari wayu gak ngamuan. Mesti pikirannya terus inna ansa'na gunna napa? Insya'a faja'alna gunna napa? Afkara. Terus pikirannya mesti mesum. Widadari wanyar perawan terus, hilang perawane diperawakno meneh. Wes pikirannya mesti. Bayangkan campur aduk antara kalimat tauhid dengan fantasi kemesuman itu kan susah jadi wali dia. Memang dia bayang ngono ning swarga, tapi kan yang ngeri itu. Andekan itu dideteksi oleh dan pasti Tuhan mendeteksi itu kan terus jadi lucu kan. Makanya swargane tiang-tiang mukarrabin dawuh Allah taala ora ana inna ansa'na guna insa'a tapi farauhu waraiha. Jadi itu surga yang tidak terbayang. Sampai fa'amma ingkana minal mukarrabin itu surganya itu nggak bisa dibayangkan kayak ngeloni widadari buatan, tapi farauhu waraihan. Ini penting kalau aturakan. Jadi desain untuk Allah menciptakan langit dan bumi itu begitu detail. Makanya ketika ada pangeran farji'il basara karroten. Jadi orang tuh disuruh sering melihat langit, melihat bumi. Hal taro min futur. Apa sih yang salah dalam penciptaan saya langit? Sekamane orang menemukan pesawat tidak jatuh itu penemunya dipuji-puji sepanjang masa karena barang sakmono gede ini muat sekian orang kok tidak jatuh. Dan kita akan memuji penemunya itu mulai mengatakan itu jenius, wong luar biasa macam-macam. Tapi Tuhan menciptakan Mars, menciptakan beberapa ciptaan yang spektakuler, lebih besar ketimbang apa? Pesawat dan punya tingkat keabadian, punya tingkat kelamaan daripada pesawat. Orang alami gereng, orang alami mesin error. Wah itu kan butuh sekian sistem untuk menopang itu. Tapi si Abid tadi gara-gara goblok, dia nggak tertarik mikir itu kan pengen tadi muni Allah Akbar tapi raro karpe, muni Subhanallah ya raro apa karpe. Dia memang nggak ingin zina, juga tidak pernah dia terlintas zina. Tapi gak muka safa karena ya itu tadi dia ternyata punya sisi kriminal. Yura taumi
mikir. Makanya kok sampean mbak aku wali ini cepet takut. Nah, itu mungkin sampean, saya percaya mungkin ibadah fisik kok dalail maca dalail suwe sampean. Cuma kan punya kasus tadi. Punya kasus tadi enggak gelem napa? Enggak gelem mikir. Dan itu kasus betul dalam dunia ilmu sufi, ilmu ibadah itu masalah betul. Ya, terus niki penting kula aturaken. Jadi ini yang hilang pada kesalehan zaman akhir. Makanya yang hilang kesalehan di zaman akhir itu memang mikir. Sehingga ulama-ulama dulu mempromosikan tafakkuru saatin afdhal min ibadati sitina napa sana. Wong gelem mikir sak jam luwih apik timbang ibadah swidak napa tahun. Karena kesalahan orang zaman akhir itu memang enggak mau mikir. Dan itu bisa awal dari kehancuran Islam. Karena kalau orang itu sudah tidak mikir, itu logika agama lama-kelamaan hilang. Lucu kan, kita ini orang soleh, tapi menghilangkan logika apa? Agama. Misalnya contoh gini, saya ini berkali-kali ketemu orang ateis. Saya kalau ditanya, Pak Bah, percaya enggak nanti ada kiamat, ada hisab, ada surga neraka? Apa Anda yakin? Ya jawaban saya gampang. Enggak, saya tidak yakin. Sama seperti Anda, saya juga tidak pernah yakin. Sama seperti Anda, saya juga tidak pernah yakin. Tapi setidak yakin saya tentang nanti surga dan neraka, tentang hari kebangkitan, saya lebih tidak yakin wujud saya yang sekarang. Saya lebih tidak yakin wujud saya yang sekarang. Dia mulai mikir, malah aneh. Tapi wujud saya yang sekarang kan nyata, Bapak. Coba Anda raba, Anda wujud sekarang kan nyata. Iya, tapi wujud sekarang itu lebih tidak rasional. Wujud kita yang sekarang itu lebih tidak rasional. Mendingan rasional wujud kita nanti. Wujud kita nanti itu berdasar materi sekarang, jadi ada bahannya. Sementara wujud kita sekarang dari tidak ada, dari tanpa apa? Materi. Wujud kita yang sekarang itu lebih aneh, karena wujud yang tanpa materi, kita dari sebab yang tanpa materi, minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni, karena dulu tidak ada sama sekali. Sehingga Quran begitu bangga ketika Zakaria diomongi walam taku syai'a. Zakaria, kenapa kamu janggal kalau kamu nanti akan punya anak? Piye wis duwe materi, Pak Mbok ku materine anak. Lah zaman Nabi Adam tanpa nopo? Materi. Waqad khalaqtuka min qablu alam takun nopo? Syai'a. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am nazkura. Saya tidak yakin amat bahwa nanti ada hari kebangkitan apa-apa. Tapi saya katakan itu lebih rasional ketimbang wujud kita yang sekarang. Kalau wujud kita yang sekarang lebih tidak rasional. Karena dari materi yang tidak ada. Jadi kalau sama-sama engkar saya terhadap wujud yang sekarang. Saya lebih engkar bumi ini, matahari ini, wujud sekarang. Karena dari tidak ada. Dan Anda pasti sepakat kalau semua yang sekarang ada itu pernah tidak ada. Mikir ini, iya aneh juga ya. Dan itu memang teorinya Quran begitu. Makanya Quran ngendikan wa in ta'ajab fa'ajabum qauluhum a idza kunna duraban inna la fi khalqin jadid. Kalau sama-sama aneh cara berpikir mereka. Selama ini orang-orang kafir kan merasa hebat. Orang Islam itu bodoh. Masa orang sudah jadi turaba wa idzaman nanti bisa bangkit lagi. Masa wis jadi debu, jadi hancur lebur nanti bangkit lagi. Itu pemikiran aneh. Tapi jari Quran wa in ta'ajab fa'ajabum qauluhum. Aneh mereka sebetulnya. Coba kalau sudah ada ulama kayak saya dan kiai kayak sampean semua itu hancur Islam. Maca dalail wiridan bariku pengen mlebu swarga. Mung di trauma bojo elek mbok rewangi mlebu. Dan itu murni sosial itu kan trauma. Coba sampean ingin di surga itu karena apa? Trauma miskin kan? Ingin istri cantik, trauma punya istri jelek kan? Tapi kapan kontribusi pemikiran Anda untuk Islam? Selama ini Anda egois. Kowe pengen mlebu swarga ben enak. Mergo trauma di bojo elek. Apa yang kamu berikan pada Islam? Nak utekem cek ngene. Beda dengan saya akan mikir apa tuh logikanya Islam sehingga kita diwajibkan iman. Nggih, Quran li kaum yakin bagi mereka yang punya akal. Apa sih logika Islam sehingga kita disuruh iman? Setelah kita angen-angen, ternyata logika Islam lebih rasional ketimbang logika yang tidak Islami. Misalnya hari kebangkitan itu lebih rasional ketimbang wujud kita yang sekarang. Karena wujud kita yang sekarang kita sepakat tanpa materi. Sementara wujud kita nanti bermateri karena ada bahannya. Makanya Quran ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Allah yang pertama kali menciptakan kamu tanpa materi. Nanti mengembalikan kamu ada lagi dan itu gampang bagi Tuhan. Harusnya lebih sulit sekarang. Jadi kamu Allah gawe sing saiki wae akui sapa meneh ben. Tapi siapa yang mau mikir demikian? Wah,
Mulane muka sampai cepet kula sampean. Ya itu tadi, saya yakin kesalahan sampean mengandung kriminal dan mikir tadi itu seyakin-yakinnya. Orang ini wali, orang tepi itu. Itu begitu. Pokoknya orientasinya sampean ngibadah, terus pangeran bojak dagang, disuruh bayar surga ya gitu saja. Jadi kompensasinya dengan sampean, dengan Tuhan itu kompensasi pedagang. Kapan kamu memberi Tuhan? Makanya tadi yang 30 tahun gak tahu zina, ora tahu terlintas pacaran, ora tahu SMS-an, ora tahu bodoni, ora tahu ning perapatan, gak tahu cuci mata, iku ora iso wali. Mun kok enggak, wah semalah ora iso dadi wali. Ya, tapi ra dadi wali lah, nek gak dadi dukun gak apa-apa. Wis ora wali dukun malah perkara. Jadi maksudnya wis ora wali malah napa? Dukun. Wis malah double-double dosane malah napa? Wong ora wali kok malah napa? Dukun. Suwono. Lan kula dikanca kurang ajar senen beda dukun. Ono apa wae kok ana solusine. Dhuwit ilang kok maca iki balik ngene. Nek kanca kula niku ora tau di dhuwit. Mbah, dhuwit kula niku ilang 2 juta. Niku utang putih. Wah, sing nyolong radoh dik paling pinggir-pinggir. Padahal kanca kula niku ora ketau kelangan dhuwit. Ya dijawab. Karena dia biasa menjawab. Nggih, dia biasa napa? Menjawab. Ora kelangan dhuwit, konsultasi dhuwit ilang kok dijawab. Bodho kaya tongane iki melarat. Ana wong njaluk donga jalbu rezeki dijawab bae. Wong rezekine dhewe gak lancar. Ana wong njaluk ijazah jalbu rezeki ya napa? Dijawab. Karena dia malu, masa seorang kiai ra iso ijazah? Ya dijawab bae. Makanya di pondok itu ada adat Joko tua rapayu rabi ini jaluk idungo pengasihan jadi dijawab. Nah, nak terakhir laris ayo dekne gak Joko napa tua. Jadi orang itu sering lupa diri ngoten. Nah, itu kan. Nah, iya, jadi keanehan-keanehan itu makanya kata Rasulullah dulu itu orang kalau Jumat subuh itu disunatkan baca halata alal insani khinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Karena itu ngandung logika tauhid yang luar biasa. Manusia itu harusnya ingat dia itu pernah mengalami satu masa yang dia itu tidak wujud. Lam yakun syai'an mazkura itu tidak wujud. Kalau Nabi Zakaria istilahnya walam takun apa? Saya. Jadi sebetulnya gampang. Ini ya. Jadi melogika hari kebangkitan itu gampang sekali. Iya, apapun tidak masuk akalnya hari kebangkitan itu masih masuk akal. Karena itu hanya mengulang dari materi yang ada. Anggap aja aku mendaur ulang dari materi yang ada. Sementara wujud kita yang sekarang, kayak adanya bumi sekarang, adanya matahari, itu harusnya lebih rumit. Karena dari materi yang tidak ada. Paham? Ini pentingnya mikir maksudnya. Bagaimana mungkin pemikiran kayak gini mesti luwih abad, luwih afdal timbang ibadah swidak tahun. Karena kalau ulamanya masih mikir gini, iman terjaga. Teori hari kebangkitan juga terjaga. Paham ya? Karena orang Islam akan tambah mantep. Oh iya ya, hari kebangkitan itu rasio. Tapi nak wong soleh kok sampean kabeh. Pokoknya percaya, nara percaya berbun rokok loh. Wong debat tapi wong ateis kok boleh intimidasi nopo neraka. Pokoknya wajib iman. Nak ra iman mlebu neraka. Wong dhewe ora percaya neraka kok mbok intimidasi nopo? Ini sisi-sisi kriminal kita sebagai wong soleh. Ternyata kita ini tidak soleh beneran. Tingkat kendablekan, kemalasan berpikir itu masih tinggi. Lane kula niku nak diundang pidato jarang purun, tapi nak nglepas jenazah sering. Tapi sampe nak mati aja ngundang kula. Tangga-tangga itu sering ngundang kula. Terkenal kula niku sama akhirat rapati potongan sugih. Jadi kula anggere ana tangga-tangga mati tak mau. Kula mati kan biasa, setiap saat kula mati gitu biasa. Mun kula bodho bojo kula, pokoke anggere mati terus pendem. Tak jamaah jinan Mas, anggere ngajine brai sesuai roh, nak kiyaine wis mati ya. Anggere ngajine brai sesuai roh, nak kiyaine wis napa? Mati abar. Kok repot no. Nggih saya bilang begini sama tonggo-tonggo sing bapak ayo napa mbae mati, kula bilang jenengan mboten usah kuwatir. Mbae jenengan saniki pun mati. Itu akan baik-baik saja. Karena Tuhan punya reputasi ngerumat tiang sing lebih seru tinimbang kematian. Mati ini mboten seru biasa. Paling banter tiang diimpit tanah ya sudah gitu gambarnya. Luwih parah. Niku zaman tengkandungan. Zaman tengkandungan niku mboke wis judes pakanane swambang. Wadang bedak pitik, bedak pedet, ngwalor ngidul. Iku wis gawe janin.
Itu kuburannya janin itu di kandungan ibu. Sono air tuba, mbok judes mangane sambel ngamukan. Biasanya wong wedok nak meteng kenapa? Ngamukan. Itu Tuhan punya reputasi dengan sistem Tuhan. Bayi itu terjaga. Padahal orang sepakat bayi itu sudah bernafas. Bagaimana sulitnya ngatur nafas dalam keadaan dia dalam kandungan ibu. Kadang isek nang kolam renang bareng, ora keleleben. Lha mau mboke cek ngomak ngamuk bedak pitik bantingi piring, ora kaget. Padahal dia ada di situ dan kita sepakat dia sudah hidup. Artinya Tuhan itu punya reputasi ngerumat hal yang hidup yang kayak dalam kuburan. Makanya pangeran ngelingno, kowe ora usah kuwatir kematian mbek macam-macam. Ilinga wa is antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Jadi pangeran itu bangga, aku direputasi ngrumat wong di dalam kuburan, ini kuburan rahime ibu. Tapi kita akan seakan-akan mau menghadapi mati wedi ning kuburan dhewean dihimpit tanah. Iku jek ngeri zaman sampean ning kandungane sinten? Ibu. Fi dzulumatin salas. Musuh momen anak ibu sampean judes dan selama ini kan ya kita ibu kita judes semua. Nyatanya ya baik-baik saja. Dijak matun, dijak mergawe, dijak tukaran mbek bapak. Itu kan ya mau pakanane sambel gak bergizi. Ya nyatanya ya urip-urip baik. Dan padahal orang ahli medis sepakat janin itu sudah butuh asupan gizi. Tapi Tuhan bisa mengatur sedemikian rupa supaya janin itu tetap mengasupi gizi, jadi lewat sistem yang diatur Tuhan. Artinya sama sebetulnya kalau kita gelem mikir pola-pola Tuhan itu sama. Kalau kita mati tidak usah takut. Anggap aja Tuhan punya reputasi ngurmat kita zaman kita nopo janin. Nah misalnya pertanyaannya begini, tapi saat kita janin kan ada satu sistem aktif yang menjadikan kita bisa makan. Tapi setelah kita hancur lebur, kan nggak ada sistem yang menjadikan kita butuh makan. Ya malah enak tuh butuh makan. Kita tidak tahu apa jisim kita ini membawa roh, apa roh kita sudah terbang bahwa yang dimakamkan, dikubur itu hanya nopo fisik. Kita tidak pernah tahu, tapi yang jelas kita akan tahu bahwa Tuhan punya reputasi mengatur itu semua. Mulane Quran ngelingno wa if antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Nah ini pentingnya tafakkur. Dan tafakkur ini yang nanti yang menjaga keislaman kita ila yaumil kiamah. Jadi itu Masya Allah tenan kula niku matur nuwun tenan terus kula niku nak ndonga kalian pangeran bagaimana kita ini menelurkan satu pemikiran yang lewat pemikiran itu kita bisa menjaga keyakinan sing dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soleh hanya begini saja, makanya saya tadi cerita yang di Ibnu Katsir itu menurut saya masuk akal. Apalagi yang meriwayatkan ahli hadis kayak Ibnu Katsir. Itu mungkin memang orang dianggap kriminal, dia tidak pernah dosa, tidak pernah zina, tidak pernah terlintas selingkuh, tapi dianggap dosa karena tidak mau nopo mikir. Karena tadi agama likaum yaqilun, likaum yatafakkarun. Memang nyata itu senyata-nyatanya. Kulon pun mikir berkali-kali. Misalnya kayak dalam konteks keimanan. Saya itu pernah ditanya, saya pernah ngaji di Jogja, saya cerita. Kowe udah genan gedeng mbek Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani ku apik-apik agama, jek apik. Karena agama Islam ini populer dulu itu lewat agama napa? Nasrani. Jadi Rohibu Bukhaira itu Nasrani, tapi dia yang bercerita kalau nanti akan ada Nabi Muhammad, terus wong penasaran. Wong Yahudi ya sering cerita nek sampeyan apa ana nabi akhir zaman wong penasaran. Meskipun sakwise nabi nyata-nyata muncul itu mereka ingkar, sebagian mereka ingkar. Tapi nabi sing populerno wong Yahudi napa? Nasrani. Kenapa nanti kita di dunia yang sekarang ini di era modern agama sebenarnya ada telu Yahudi, Nasrani, Islam. Dan saya yakin tiga agama ini nanti rukun terus ila yaumil kiamah. Itu karan sidik-sidik tapi rukun ila yaumil kiamah. Karena sama-sama punya logika agama, yaitu mereka percaya surga, percaya neraka. Nah, itu yang ngaji saya itu banyak yang sarjana teologi, dia sarjana teologi tanya. Saya percaya teorinya Pak Bah, karena Pak Bah orang alim dan bacanya kitab banyak. Tapi secara teori sosial, yang nyata apa betul demikian? Ya saya jawab iya. Kalau teori materi kitab kan saya tidak bisa baca dan tidak alim. Wong yang alim saja ngalim Pak Bah. Apalagi, tapi saya jawab teori sosialnya gimana? Buktinya begini. Teori agama itu kan mirip. Di Inggris, di Amerika itu mayoritas Kristen. Itu Islam masih banyak di sana.
pertumbuhan Islam di Amerika bagus, di Jerman bagus, di Inggris juga bagus. Tapi orang nggak bisa membayangkan pertumbuhan Islam di Cina karena komunisme. Orang tuh kalau ateisme itu logika agama kan nggak terlintas sama sekali. Misalnya orang Kristen mendewa-dewakan Yesus, orang Yahudi mendewa-dewakan Nabi Musa. Dia biasa percaya sama tokoh idola. Paling tidak dia percaya ada kemungkinan seorang manusia berhubungan dengan yang sakral. Bedanya Yahudi menyebut itu Musa, misalnya Nasrani menyebut itu Isa. Tapi kan dari awal mengatakan mungkin bahwa ada manusia spesial yang punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dari teori ini kan dia terus mengatakan, ya mungkin saja Muhammad itu begitu, gitu. Mungkin saja. Gitu. Dari mungkin ini ada pintu untuk iman. Tapi kalau orang ateis dari awal kan anggap itu semua tidak ada, tidak mungkin dan nggak terlintas. Buktinya agama-agama di daerah ateisme atau komunis itu susah. Cina itu lebih lama ada Islam ketimbang Indonesia. Bahkan banyak sahabat yang dulu sudah hijrah ke Cina. Tapi perkembangan Islam teng Cina gitu, ya gitu-gitu saja, sangat lambat, terima lambat, sangat lambat. Jepang itu negara maju dan saurip-uripe wong Jepang hubungan dengan Indonesia. Indonesia nganggo Yamaha, nganggo Honda. Wong Indonesia sing kerja ning Jepang pirang-pirang. Tapi karena agamanya tidak Yahudi, tidak Nasrani, perkembangan Islam di Jepang minim sekali, bukan paham. Terus dia mandok-mandok, dia pernah di Jepang, pernah kemana, masuk akal. Ya akhirnya dia mandok-mandok, oh iya ya. Nah ini pentingnya ngaji sama orang alim, orang mikir. Sebab itu di Quran, meskipun Yahudi Nasrani ku musuh, masih disebut ya ahli kitab. Ahli itu kan ahli itu masih gelar yang memuji apa gelar yang merendahkan? Ya ahli itu masih gelar yang memuji. Disebut ahli. Saya tahu ahli bingung. Itu tetap bagus. Orang bingung boleh konsultasi dengan dia. Asal disebut ahli tetap bagus. Ya misalnya ahli bingung itu nggak apa-apa. Tapi kan banyak orang bingung yang berdatangan ke dia. Dan ya rezekinya ya dari ahli apa? Bingung. Dan itu tidak apa-apa. Paham gitu. Terus kalau mikir mana? Orang wasani, orang majusi, ya wasaniyah, majusiyah, itu tidak boleh kita kawin. Tapi kalau orang kitabiah itu masih boleh dikawin. Meskipun dengan syarat-syarat sing bulat nih, kayak sing nemuin sing ora tau paham, sing sak gurune ya ora paham pisan. Jadi syaratnya kitabiah sing dikawin, kalau nganti saat ini tak biru aja apa, gue betina ditakoki tiyang. Iku Allah yu'lama dukhulu awali abaiha fi dzalika din ba'dal bi'sah. Tapi ini gue perbandingan. Betapa orang yang sering berteori adanya surga neraka, adanya orang spesial yang disebut Rasul, adanya ini itu. Tetap itu pintu bagi orang lain iman. Meskipun tentu Yahudi menyebut itu Nabi Musa, Kristen menyebut itu Isa. Tapi kan terus menjadi mungkin bahwa mungkin ada orang yang punya hubungan dengan Sang Pencipta. Beda dengan orang ateisme, orang komunisme. Kan terlintas saja enggak gitu kalau ada orang begitu, paham ya? Sehingga kemungkinan mereka menerima iman Islam jauh, sulit. Karena terlintas saja tidak. Beda orang yang biasa, Yahudi Nasrani kan biasa membayangkan ada begitu-begitu. Paham ya? Sebab itu secara sosial sekarang nyata. Di Amerika, di Inggris, di beberapa negara Kristen, itu Islamnya bagus pertumbuhannya. Ya cara sampean berpikir bagus, tapi kan di sana ditindak dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada, dari 5% sekarang ada yang sampai 7%, bahkan ada yang 15%. Di daerah tertentu di Inggris itu sampai ada yang 20%, sehingga punya parlemen, punya wakil dia, karena punya senator, karena sudah cukup untuk mewakili. Tapi itu tidak kebayang di Jepang mengikuti Cina. Ini sirinya Quran, kenapa kadang Quran masih cerita. La tajidanna asaddanna si adawata lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Karena masih ada kajian perbandingan. Kitab suci saya apa, tak bandingkan dengan kitab suci situ. Kan ada dialek, ada perbandingan dan itu tetap awal dari pintu mendialekkan antar umat beragam. Ya, tapi kalau ateisme, komunisme dari awal kan nggak percaya gitu-gituan. Nah, jadi sehingga ya nggak nyambung sama sekali itu. Dan ini fakta. Ya. Jadi makanya
Islam di Cina, di Jepang itu lambat sekali, bahkan minim. Tapi kalau di Inggris, di Jerman bahkan mereka Islam kuatah. Ya senajan itu sebagian yo gendo, tapi kan tetap Islam. Nggih wong sing sugih teng Inggris jenenge Dodi Al-Fayed niku cara mriki sing gadah matahari sugih. Wong sing digendak iku Ladidayana, mboten cah dalem utawa pembantu niku mboten. Sing digendak iku mantune kerajaan. Dadi sing gendak Ladidayana niku cah Islam jenenge Dodi sinten? Al-Fayed. Al-Fayed tulisan Arabe Al-Fayyad. Wong sing gendak keluarga kerajaan agak sugih. Iku nak pacaran sedinane iku entek 300 juta niku satu hari pacaran. Ora kok sampean mojok ning kafe entek 7.000 gegere. Biaya. Biara pacarane iku 300 juta karena harus pakai pesawat khusus terbang ning pulau khusus. Wong iso gendak. Sudah gitu sih harus nyewa bodyguard untuk ngadepi intelijen apa pemerintah. Ora tolong sedina biaya pasaran 300 juta. Agak kondang. Sama sekarang di Inggris itu Manchester City itu miliknya orang Islam. Jadi pemain-pemain teng mriku sing top-top lah sak pelatih niku buruhe wong napa? Islam. Jadi banyak sekali orang Islam yang nanam investasi di Inggris, di Jerman karena tadi logika beragama antara Yahudi, Nasrani, Islam itu masih mungkin berdialek. Tapi kalau dengan ateisme, komunisme tidak mungkin. Ini sirrinya, gitu. Balik wow, sirrinya. Kenapa untuk Yahudi, Nasrani, Quran nyebut ya ahlal kitab. Sampai yas'alunaka madza ukhilla lakum qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladina utul kitab iku khilul lakum wa ta'amukum yukhillul lahum. Ini tidak kebayang dalam Majusiyah dan wasani. Paham ya? Lah ini balik pentingnya mikir. Nah, sama orang mikir ngoten. Pokoke ra Islam keliru, ra Islam napa? Keliru. Serepot. Mulane mau balik wonten cerita wau. Dadi ibadah 30 tahun tapi gak wali-wali. Kesalahe ra gelem mikir. Jadi itu mungkin cerita begitu. Dan delok kok sampean jen mungkin sekali. Mulai cuwi itu ala el pancet era wali. Ya emang gak bakat mikir, gak bakat apa? Ya tahu poco. Dia tidak pernah memberi kontribusi pemikiran sehingga Islam diterima. Beda dengan ulama-ulama kayak Imam Ghazali itu 4 jilid itu semuanya pemikiran besar sampai dianggap hujatul Islam. Itu memang rasional betul. Konsep-konsep yang dibawa Imam Ghazali di Ihya itu rasional betul. Ya dia gampang saja sebenarnya Imam Ghazali itu ya kalau antar ulama itu ya biasanya itu pemikiran lazim dalam berislam. Tapi berhubung kita ini kan tidak biasa berpikir berat. Saya itu pertama belajar Ihya itu masih mengenyarkan dahi, jadi cek mikir. Kedua serapati mikir. Ketiga keempat saat ini kalau bisa khatam seminggu karena memang sudah tidak mikir karena sama-sama pemikir jadi langsung. Ya sudah langsung sambung dengan logika Imam Ghazali langsung apa? Sambung. Ya itu tadi kayak tadi. Dulu kita mungkin mikir wa in ta'jab fa ajabu qaulu. Tapi lama-lama itu malah yang aneh itu orang kafir. Ya kayak tadi saya katakan, saya pernah ketemu orang ateisme ditanya, "Apa Pak Bahak percaya sama hari kebangkitan?" Ya saya tidak percaya amat seperti kamu. Cuma kalau saya tidak percaya sama hari kebangkitan, lebih nggak percaya dengan wujud kita yang sekarang. Karena wujud kita yang sekarang itu lebih tidak rasional. Yaitu wujud kita yang sekarang, bumi yang sekarang, langit yang sekarang itu wujud min adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara wujud kita nanti dari kebangkitan itu wujud yang dari materi. Tentu wujud yang dari materi lebih rasional ketimbang wujud yang tanpa materi. Wujud kita yang sekarang saja kita imani, apalagi wujud kita nanti. Ini pentingnya pemikiran. Ini benar Quran wa in ta'jab fa ajabun qauluhum. Kalau sama-sama aneh adalah aneh teori yang mengatakan nanti tidak ada hari kebangkitan. Karena sama-sama aneh ya aneh wujud kita yang sekarang. Karena wujud kita yang sekarang tanpa apa? Materi. Nah, ini pentingnya ngaji. Terus kita akan terlatih senam otak untuk memastikan bahwa teori Islam itu lebih rasional. Sama seperti ini saya contohkan lagi.
Kalau kan sering ngaji tentang mriki cerita. Apa yang kita alami itu sebetulnya kholqun sanin. Nah, cara ilmu filsafat aklusani, al-aklusani. Di misalnya kados kula darani kotoran manusia itu bau, ndak enak. Saya mengatakan bahwa teletonge sapi itu ndak enak bau. Ini sudah al-aklusani atau al-fitusani. Sebetulnya ada al-aklul awal. Ini ku teori pertama dan itu saya setuju teori begitu. Jadi kalau bolak-balik ngomong, kita ini didesain, otak kita, saraf kita, hidung kita didesain. Nah, roh kotoran manusia itu jijik. Tapi kalau ayam itu didesain nganggep kayak pizza. Menarik cara ini, no? Menarik. Sampai ayam itu tukaran perkara rebutan taek, rebutan kotoran manusia. Memang desain awalnya begitu. Sehingga Allah ngendikan khalaqakum awalan apa? Marrah. Ini penting kalau aturaken. Kalau mau bolak-balik matur. Memang secara akal sani kita percaya, wong wedok iku nak macak mblodor pornografi, iku mari wong lanang syahwat. Itu sudah akal sani. Kalau bolak-balik ngomong, podo misalnya saya sing mblodor wong Afrika. Wong Afrika kon sempakan tok ngarepe sampean sampean agak Melayu. Padahal tadi Anda bilang wong wedok nak mblodor, ketok pahane, ketok payudarane, wong lanang mesti syahwat. Itu sudah akal sani. Hakikatnya ndak, itu tadi. Orang paling ayu di Afrika, yang menang no Miss Universe teng putih Afrika. Gawa rene kon udo, nek sampean Melayu. Karena akal kita, saraf kita, sistem yang ada di tubuh kita didesain tidak syahwat, tidak seneng wong napa Afrika. Jadi mulane pangeran ngendikan, penting ku awal amarroh, penting napa? Sama. Kita sekarang di dunia didesain, mulut kita yang bicara. Sehingga kalau misalnya tangan ini kok bicara itu aneh, kaki bicara aneh. Makanya di Quran disebut waqalu li jubrutihim lima syahidtum alena. Kowe iku kulit tangan sikil melok-melok omong, melok nyeksekno sing beratno kita. Alasanmu apa? Sejabe kulit-kulit itu tubuh kita nanti jam qalu antaqana wa allazi antaqana kullasyai'in wa huwa khalaqakum awwalan marrah. Nanti tangan kita bisa bicara, kulit kita bisa bicara, hidung kita bisa bicara. Semua anggota tubuh kita yang kita pakai maksiat bisa bicara. Bahkan nanti mulut kita yang tidak bisa bicara. Kenapa begitu dibalik itu? Ya teorinya gampang. Ketika mulut kita bisa bicara itu karena desain awal memang sekarang itu mulut kita yang didesain bisa bicara. Tapi Allah tidak terikat oleh satu aturan bahwa sing iso ngomong kudu mulut. Nek ora mulut ra iso, lha dadi pangeran antara orang. Nak niat jadi pangeran itu ora terikat sampai aturan. Paham ya? Sehingga ketika nanti kaki kita bicara, terus tangan kita bicara, itu mulut protes. Kowe kok saiki iso ngomong, malah aku ora iso ngomong. Jare liyane jawab antaqana wa allazi antaqa kullasyai wa huwa khalaqakum awwala marrah. Paham? Terus ini penting kula aturaken. Sehingga nanti ketika kita dibolak-balik misalnya di ora-ora mahsyar, wong mlaku mbek raine. Mlaku mbek rai. Dadi sikil ora kena go mlaku sing mlaku rai, ngesot. Mlaku ngabrek. Sahabat lah ya tanya, "Ya Rasulullah, apa mungkin kita nanti mlaku ngabrek?" Terus jawab Nabi ya gampang. Apakah zat yang bisa menjadikan kamu berjalan dengan kaki tidak mampu membuat kamu jalan dengan rahim? Ya sederhana Nabi cara jawab ya tadi khalaqakum awalan apa? Niki penting kalau aturaken supaya logika agama masih jalan. Karena agama itu ya ada anehnya. Misalnya kita disuruh iman bahwa Nabi Ibrahim itu pernah dibakar api yang begitu dahsyat dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Sifat membakar itu bukan sifat api bawaan pertama, tapi sudah al-aklus sani. Bawaan pertama api itu mudallal diatur. Kalau api diatur ya kalau dia bisa diatur membakar, kenapa tidak bisa diatur bikin dingin? Ya logikanya kan gampang. Coba api bisa membakar itu logika ya karena diatur Tuhan bisa membakar. Berarti yang ngatur kan tidak terikat bahwa api harus. Nah, api yang pada Nabi Ibrahim didesain Tuhan untuk tidak membakar. Ini penting kalau aturakan tadi biar logika agama aja jalan. Makanya saya itu pernah berdebat sama seorang pakar-pakar ateisme. Sekarang itu di sekolah-sekolah umum memang ada filsafat antar umat beragama. Dia protes. Masa api yang begitu dahsyat kamu katakan tidak pasti membakar? Api sudah begitu dahsyat, itu kan nggak mungkin kita tidak terbakar. Ya jawaban saya gampang.
Kamu muji api sehebat apapun, bisa membakar, bisa meluluh lantakkan. Terus hebatnya api itu di mana coba? Dia bisa hebat tuh kalau kamu sifati dia ingin membakar kemudian membakar. Dia sendiri tidak pernah ingin bakar. Bagaimana mungkin sesuatu kamu anggap punya prestasi sementara dia sendiri tidak tahu membakar apa enggak? Wong api tidak punya akal. Loh iya tuh. Mikir. Loh api itu tidak punya akal, tidak punya karep membakar. Dia tidak ingin membakar. Kok kamu puji-puji hebat dia bisa membakar? Dia sendiri tidak tahu membakar apa tidak. Dia juga nggak pernah berpikir hebat apa tidak. Dia sendiri tidak mengatakan dirinya hebat. Kamu kok ribet mengatakan apa? Hebat. Lalu api bisa membakar karena ada yang mengatur bisa membakar. Dia sendiri tidak roh karep. Loh api itu kan ya roh karep. Saya ini hebat apa enggak bisa membakar kan ya ora duwe akal tapi. Sesuatu yang nggak punya akal kemudian punya imbas kan nggak bisa dipuja. Ini pentingnya ulama. Kul falillahil hujjatul baligh. Makanya tadi kriminal betul kalau ada seorang abid tapi ra iso mikir. Karena yang bisa melangsungkan ayat-ayat Allah itu hanya ulama. Ini kalau sebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu hanya nampak jelas menjadi ayat bayinah di dada orang-orang alim yang ahli mikir. Yaitu tadi misalnya sampean gak sakti, sampean ndak nabi, nggak bisa membuktikan kalau api itu tidak mesti membakar. Cara Tuhan diobong ya mati tenan misalnya. Kita tidak bisa membuktikan kalau api tidak pasti bakar. Paling tidak kalau kita punya akal itu masih bisa berdebat secara filsafat. Lalu api bisa membakar itu karena siapa? Karena api itu ingin membakar. Apa karena ada satu sistem yang mengatur api? Dia mesti menjawab ada sistem yang mengatur api. Berarti api sendiri kan sebagai benda padat, benda mati yang nggak perlu dipuji-puji bisa membakar. Paling nggak ada keputusan bersama. Setidaknya api itu tidak dipuji berstatus membakar. Dan itu teori tauhid bahwa sesuatu di luar Allah itu tidak ada yang berstatus qat'an bahwa api itu khriqu qat'an. Misalnya air yurawi qat'an. Misalnya saf pedang yaqta'u qat'an. Pokoknya bangsa qat'an itu kan dihilangkan dalam tauhid. Yang bisa qat'an hanya kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kula aturaken. Jadi ini pentingnya ulama. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, kalau ulama sudah ndak wali itu di bumi tidak ada yang wali. Kan yang pantas jadi wali hanya ulama. Karena itu tadi yang bisa menjaga konstitusi Islam lewat pemikiran besar itu hanya apa? Ini contoh yang nyata nggih dalam beberapa kejadian nggih kula ngalami beberapa perdebatan ideologi nggih kula piyambak ngalami dan dalam semua sejarah kenabian juga nabi-nabi dulu napa ngalami. Itu memang agama ini itu memang harus dikawal oleh pemikiran atau oleh rumus yang menjaga paling tidak menjaga bahwa itu teori yang paling mungkin. Ya, teori yang paling napa mungkin. Ya, misalnya kalau contoh sing nyata, Nabi Musa itu seorang nabi. Beliau sebetulnya ketika ditanya Fir'aun, kalau saya tidak Tuhan, lalu Tuhan kamu siapa Musa? Ya, jawab Nabi Musa, yang menuhani langit dan bumi. Jari Fir'aun, setauku di bumi yang Tuhan ya saya. Soal urusan di langit, hei Haman, kamu bikin bangunan, nanti saya mau tantang Tuhannya sinten Musa. Pengen roh, raine ku piye? Karena Nabi Musa jawab, Tuhanku yang menuhani langit dan bumi. Sehingga logikanya Fir'aun di bumi ini, ma'alim tulakum min ilahin khairi. Soal di langit, ya hamanuk nuli sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahin Musa. Terus cari Nabi Musa, tidak jadi dengan sifat itu tidak jadi. Cari. Dan itu disaksikan punggawa-punggawa Fir'aun. Nabi Musa terjawab, jawabannya lebih ringan. Pangeranku semengerani mbah-mbah dhisik. Itu ringan sebenarnya, tidak semengerani mbah-mbah. Wah, Fir'aun muntah. Karena kalau dia Tuhan, mbah-mbah tanpa Tuhan. Jadi pengal-pengal Fir'aun terus mikir, nak ngono Fir'aun ora pangeran tenan. Masa Fir'aun Tuhan datang kemudian? Ternyata malah mandi. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Itu luweh mandi. Jadi sifat Tuhan yang sederhana tapi luweh napa? Mandi. Sehingga saat itu banyak yang iman. Nah, yang banyak yang iman dalam proses dialek ini disebut wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu napa? Imanahu, yaktumu imanahu. Ini betapa pentingnya hujah ilmiah sampai punggawa-punggawanya Fir'aun yang tiap hari difasilitasi Fir'aun gara-gara logika yang pakem itu kuat nopo iman meskipun yaktumu imanahu karena takut tapi kan jadi nopo
jadi iman. Ya ku barokah hujjah. Qul falillahil hujjatul balighah. Tapi kita sekarang soleh tanpa hujjah. Soleh, swarga sudah gitu. Egois. Itu kan bahaya betul. Soleh sampean bahaya bagi kelangsungan Islam itu bahaya. Gak di prospek. Soleh tanpa apa? Prospek. Ya kan mikir awake dhewe. Mikir napa? Awake dhewe. Itu tadi nak cara cerita tentang Bani Israil itu ibadah 30 tahun gak wali. Mulane jare ya bunayya Allah kana zurta ilas sama sumaroja'ta min wiri fikrin wala tibarin. Mungkin kamu sering melihat langit, tapi kemudian ya biasa-biasa saja, tambah mikir tambah ibar. Terus jare anak itu, iya ya ibu, ya iku sing mari kira wali-wali. Wan kula terusaken. Wa idza ra'a kalladzina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa. Wa idza ra'aka wa ilaina turja'un fanujazikum mongko males ingsun kum ing sira kabeh. Wa idza ra'a lan nalikane ningali ka ing sira sapa alladzina kafaru sapa wong sing kafir. Wong kafir nak ndelok kowe Muhammad iyattakhidunaka illa huzwa. Ma takhiruna tekse orang ngalap sapa kufar ka ing sira orang ngalap illa huzuan kecuali mok kowe dadi bahan tertawaan bahan nyek-nyekan mahzuan tegese ingkang denyek sapa bihi ikilah Muhammad yaqulu nang ucap sapa kufar ahadzal ladzi yazkuru alihatakum ahadza ana tawiki Muhammad iku alladzi ku wong yazkuru kang nyebut sapa ladzi nyebut elek maksudnya alihatakum ing sesembahan sira kabeh ayu ibuha tegese ngenyek utawa ya ibuha tegese ngenyek sapa Muhammad ha ing alihah wa hum bi dzikrir rahman wa hum khalate kufar bi dzikrir rahmani kelawan sebutan Allah ingkang rahman lahum maring kufar hum te kufar takidun iku kafiruna ku ngingkari kufar bihi klan Allah sing rahman isqalu nalikane ngucap sapa kufar ma na'rifuhu ora ngerti sapa ingsun hu ing Allah sing rahman wa nazala lan tumurun fistijalihim ing dalam oleh kesusu wong kafir kesusu al adzaba ing turune siksa apa sing tumurun khuliqal insanu min ajal khuliqat den gawe sapa al insanu manusa min ajalin sanging sifat kesusu ai anna tegese sak temene insan likasrati ajlihi krana bangete kesusune insan fi ahwalihi ing dalam pira-pira tingkah lakune insan iku ka anak kaya sedene insan khuliqau digawe sapa insan min sanging ajal di manusia itu senengannya kesusu, malah ruwet. Jadi ini malah apa? Nah, kalau tak cerita sing tafsir sing antik-antik, sing bangsa riwayat. Nabi Adam itu jari ini cerita kitab itu digawe ini cara mriki jam. Mas surup jam 5. Pokoknya jam 5, cara surup jam 5, 30 menit itu Nabi Adam digawe jam 5 seprapat, pokoknya ada 10 menit. Ya kita tenin kirang 10 menit dari surupnya apa? Sering ini. Niku pas digawe tubuh ini sudah sempurna jadi manusia. Niku roh mulai tidak kok sirah. Dugi dodo. Terus dugi tenggene pusar. Niku pun protes kalian pangeran. Jadi awake urung semua dialir roh. Niku pun protes. Niki cerita kitab kuno kesusu. Kesusu. Mulane kadang kitab kuno ya penting ya, lucu tapi penting. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip, mergo orang kebagian roh. Tapi ana hikmah. Cara Nabi Adam ngenteni ruge tok sikil, wong sampeyan nek diketok sikile iku melok mati. Mergo kalau nak baca kitab sing antik-antik kitab kuno-kuno ya ana bener ya. Dadi ya sing aran ya gloyor tapi bener. Hanya itu dikarang oleh ulama soleh yang lugu berdasar riwayat. Wah, nak cerita ngoten. Nanti ana hikmah Nabi Adam napa? Kesusu. Kau umpama ora kesusu ngenteni roh tok sikil. Dadi roh sempurna nganti napa? Sikil. Artinya nak wong kekethok sikile niku napa? Mati. Mergo nah saiki selama ini mati kan diketok gudune mati, diketok dadane mati. Nek sikil kan gak apa-apa. Ya pancen ya itu memang perlu ana nyawane niki. Niku asal usule asbabun nuzul khuliqal insanu min ajal niku cara cerita kitab-kitab Israiliyat kados Kabil Ahbar ngoten niku. Tapi di luar itu kalau gadah banyak teori tasawuf ya, teori ilmu hakikat. Semua yang bersifat tergesa-gesa itu pasti buruk, termasuk dalam kebaikan.
Nggih, yang sifat. Jadi kalau kebaikan ke susu jenis musaroah, tidak ajal tapi napa? Musaroah bahasa Arab. Misalnya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Niku wonten cerita. Ya tapi nak apa-apa langsung kan enak, Gus. Malah ra enak. Saya itu pernah dialek gitu sama teman-teman. Umpama aku itu saiki kok sak kedepan tok Ka'bah malah ra seneng. Mergo nak apa-apa langsung malah gak enak. Ya misalnya saiki kedepan iso ning Ka'bah, wae enak langsung tawaf. Sak kedepan eling ngrokoke karek ning kamar, cucu balik ning kamar. Berarti kan gak sido tawaf deh. Lho iya, kalau sak gemrejete ati keturutan, artinya saiki ke gemrejet tok Ka'bah. Tapi pas tok Ka'bah kan keling. Mungkin duitmu karek ning kamar apa rokokmu apa-apa. Ceblokne ning bojone kono. Weling nang Ka'bah tok Ka'bah menawa ana sing kuwarek. Ning ndi weling. Kata aku barang kono sing ketinggalan ning Masjid Sunan Ampel. Ujug-ujug ning kono kan repet ora sida. Malah ra sida napa? Tawaf. Jadi wong apa-apa sak kedepan mripat itu malah napa ruwet. Misalnya pas kowe ngumpuli bojomu, weling apa langsung coplok. Malah loro to. Itu kan repot. Jadi kita didesain dengan segala keterbatasan ini. Pancen maslahate manusa ya wis ngene iki. Paham ya? Iku ngendikane ulama-ulama kados hikam kados apa. Makanya itu ada cerita Nabi ya manusa. Jadi Nabi yang nerima kroni. Mergo Nabi napa manusa. Apa meneh terima Nabi kados Nabi Sulaiman, Nabi Daud, nabi-nabi yang tidak papan atas, tidak ulil asmi. Nabi Sulaiman duwe kroni, kados kula duwe kroni Pak Tuhan, duwe kroni. Kroninya itu tiap hari itu jagongan mbek Nabi Sulaiman. Bareng ana tamu sing waneh, lirikane nu juling menakutkan. Bareng lirik Pak Tuhan terus takok. Sinten ini orang yang enggak kita kenal tapi lirikane tajam kula nu wedi. Mbak Sulaiman dijam, aku malaikat pati. Iku malaikat itu malam riang toh, malam riang. Urip rong makmur harus diincir. Malaikat apa? Mati. Hidup. Nah, lucunya malaikat itu kayak wong telmi, ngomong lirik bingung. Israel itu kayak wong bingung. Ngelirik ndinduk, ngeliruk meneh. Jadi malaikat itu ya bingung. Malaikat itu bingung. Malaikat sing cuanggih tenan pancen malaikat Jibril. Nek liyane bingung ya biasa. Lewat tenan ya. Akhirnya si Tuhan ini cerita Nabi Sulaiman. Jenengan kan gak ada angin. Timbang kula dijabut tiang niku. Kula nyileh angine tak ngene terbang. Terbang do India. Bareng do India, nang ana sana malaikat Israel. Nah, ini saya ada bingung. Karena tadi Tuhan nyuruh saya ngambil kamu di India, tapi ketemu kamu di Palestina, dekat rumahnya sinten? Sulaiman. Jadi saya tadi itu ya orang bingung gara-gara piye toh maunya Tuhan apa? Disuruh ngambil si Tuhan di India kok ketemunya di Palestina. Malah aku kelirik bingung perkara itu. Mergo dhekne bingung apa Tuhan ini salah perintah maksudnya. Orang ya kerajaannya Sulaiman kan di Syam di Palestina Zion itu. Masa disuruh ngambil di India kok ketemu neng jadi malah kalau ngomong dia kok orang tell me ngoak ternyata sih itu tadi keliru dia pakai ilmu kesusu wedi mati andai kan dia jagungan neng kono terus malaikatnya bingung terus aman dia karena dia tidak berani mencabut kan nggak sesuai prosedurnya kan harus India harus apa India jadi efek dari kesusu itu luar biasa bahayanya mereka kacau. Jadi kata cerita ngoten iki. Mulane Kanjeng Nabi iki tenang mau ngadepi napa tenan. Supaya anggere wektune piye meneh. Lan sampai ana kaidah fikih manis tak jala sean qabla awani uqiba bihir mani. Wong kesusu apik tapi nek rong wektune malah rantuk blas. Ki semangat salat dhuwur jam 10 iku. Semangat salat subuh terus jam 2 tetep rantuk. Mulane santri seneng kondok, nak terlambat malah untuk ganjaran. Mergo dari santri nak kondok iku cek sah napa? Cek sah. Wong salat duhur jam 4 iku cek sah. Tapi nak jam 11 ora sah. Mergo lho nggih to. Mereka manis tak jala sean qabla awanihi napa uqiba bihirmane. Nanti kesusu perkara aja sampai khuliqal insanu napa benazal. Mengira yo akhire piye digawe rung dadi wis mbantah. Dadi wis usul sampai pangeran wis napa? Usul.
Mulane tenggene kitab-kitab kuno donga paling mandi iku dina akhir Jumat. Mergo dina iku Allah gawe sinten? Nabi Adam. Niku kula mulai ngaji riyen nganti sakniki mesti donga kula, tapi dongane kula ora kok sampean terus temenan ndang-ndang ngono mboten. Kok dongane wong bingung kok to. Nggih kula nak donga kados Nabi Ibrahim mawon nggih tenang kaya ora ono apa-apa nggih. Ya karena saya diuntungkan hafal Quran, diuntungkan hafal Asmaul Husna. Jadi saya kan tidak harus prosedur. Golek donga kuwi tapi digoleki. Primbone napa? Kan arah kono ra iso donga wong wacanane cek tuli. Nah, kula kan pun teng ati. Jadi kula itu mesti kalau akhir Jumat itu baca Asmaul Husna di hati. Tapi tidak donga saya. Kuwatir keliru, jaluk keliru penjaluan malah repot. Kayak Nabi Adam, kakean usul malah napa? Malah keliru. Niki kula cerita tadi khuliqal insanu min ajal memang begitu di fikih-fikih itu kalau orang kesusu itu awal waktu sebelum waktu malah salah itu tadi sholat duhur itu mesti tidak sah kalau jam 11 tapi nak terlambat jam 4 malah tetap diarani apa sah meskipun itu sumya qodaan sama qodaan tapi diarani apa sah karena kesusu itu bahaya karena semua ibadah itu sah diqodoi tapi ora iso sah dijokno. Jadi sah dikodoi tapi rasa dijok. Mereka nak dijokno iku piye wae khuliqal insanu napa min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Annahu tegese sak temene insan di kasrati ajlihi krana bangete kesusune insan. Fi ahwalihi ing dalam pira-pira tingkah tikai insan iku kaanah. Kaya-kaya sedenge insan khuliqa digawe sapa insan minu sange ajal. Saurikum bakal merono ingsun kumeng sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun mawa iki tegese pira-pira janji ingsun to ancaman ingsun bil adzab iklan siksa. Fala tastajilun mongko aja ngesusoni sira kabeh ni ing ingsun. Fihi ing dalem ikilah fihi farahum alqat fala tastajilun mongko aja ngesusoni sira kabeh ni ingsun fihi ing dalem adzab. To fihi fi waqtil adzab. Farahum mongko merono sapa wa ta'ala hum ing kufar alqat la ing den bunuh di Badrin ana ing peristiwa Badar. Wa yaquluna lan ngucap sapa kufar mata iku kapan hadzal wa'du tawi ikilah perjanjian ikilah kejadian bil kiamat iklan kiamat ing kuntum lamun ana sira kabeh ku sadiqina iku bener kabeh fi ing dalem wa'di qala dawuh sapa Allah taala law ya'lamul ladzina kafaru. Nah niki mumpung kula eling kula terangno malih. Misalnya soal kiamat. Kiamat itu kata Allah taala selalu bilang dekat. Inna sa'ata la'atiyatun. Jenenge kiamat mesti napa parak la alas sa'ata takunu napa qariba. Kiamat iku parak. Jadi beberapa Quran redaksinya mulai la alas sa'ata qarib, la alas ya sa'ata takunu napa qariba dan sebagainya. Itu dulu para nabi itu ya sempat terjebak oleh pertanyaannya orang-orang kafir. Sudah lama. Kita ini kan kata sampean kan ini sudah di akhir zaman. Nak panjang kiamat itu sono kan teh akhir zaman. Mulai zaman Nabi Sugeng muni kiamat teng akhir zaman. Nah saiki wis 1400 sejak akhir zaman. Yo tetep ora kiamat. Tetep ora kiamat. Sebab itu wong kafir iso mojokno Nabi, fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Wes anak kiamat pancen ana tenan, hari kebangkitan. Contohno sitok wae. Sopo lah mbah-mbah kita sing iso tangi mat. Tak takokane iku bener ta salah. Ini makanya logika agama itu akan menantang mereka untuk merangsang mereka untuk berdebat. Mulane ketika di Quran wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Setiap satu teori Al-Qur'an turun itu malah menambah mereka tughyana wa kufra. Paham ya? Jadi wala yazidanna lan bakal nambahi temen katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika malah nambahi tughyana kufra. Setiap logika Quran itu malah merangsang mereka untuk menentang. Itu tadi. Kalau kiamat itu dekat, terus kapan? Tak tunggu nih, Mak. Kalau betul hari kebangkitan ada, buat contohnya sitok, ono sing tak. Lalu kalau mau balik mater, kenapa banyak orang soleh sing wiridan gak wali-wali? Sebagian syaratnya wali kudu cangkem elek, karena nunggu ngadepi cangkem elek kudu cangkem nopo? Elek. Lalu kalau nabi-nabi dulu mesti masalah ngaten itu tetap metu cangkem elek, dan itu wajib. Karena dalam menghadapi kebatilan, uang kudu harus ada arogansi ilmiah. Kalau ndak, dengan tanda kutip ruwet. Ilmu sebagian memang harus dikawal pakai arogansi, pakai kengawuran. Nah, mboten malah ruwet. Karena jape nabi-nabi ya jape. Lu sing dide kuwe kon nglakoni aku. Ben padha ra isane maksudnya. Nggo mbuktekno nak aku bener ta salah kan jarene wong kon tangi sangka kubur.
Apa tak takok iki bener ta salah sing dide iku rak kowe ya kowe sing nangekno kok malah aku. Ya paling tidak kan terus sama-sama satu-satu. Jangan sampai kita ini dijebak oleh logika mereka. Mungkin jadi kiai kudu ngoten ngadepi wong dolim-dolim gento-gento kudu ngoten. Misale kiai terkenal hafal Quran, alim dungane mandi. Kadang wong sugih-sugih enak ae. Ndongakno juk sugih bareng ra mandi kiai kok dungane ra mandi. Kowe kamu gak usah terjebak begitu. Kowe dhewe itu nggak awak mramandi pemenang aku. Tenang mawon sampean ora usah terjebak dengan permainan mereka. Kulo sering jenengan kulo tenan Gus gedang ngeten. Lho kowe iso ngatur kiai, kok ngatur awam dhewe ra iso. Muni kedah-kedah ngeten nek kowe ngatur kiai. Kulo sering misale datur. Niku wonten ngeten-ngeten nggih badhe isak jenengan rawuh gedang ngeten. Wong kiai wis angel. Makom paling dhuwur sing iso ngatur kiai. Lah sing iso ngatur kiai iku sak dhuwure napa? Kiai lakoni kowe dhewe wae. Makom wis sak dhuwure apa? Kiai. Wani ngatur kiai rak makome sak dhuwure. Niki pengajian kedajinan sing teko Gus, nak mboten jenengan mboten marem ngene-ngene terus. Siap kowe. Aku bar ngisak mulang ngaji. Iki cek omong. Ya tak omongi ngoten. Sing oleh ngatur kiai wong sing sak dhuwure kiai. Lah nek kowe sak dhuwure kiai lha apa nek ana kiai atur dhewe kuwapok. Sama saya itu awal-awal nyai teng ngene desa kula niku ngoten niku ngadepi wong saiki sedok apa. Mergo kula mesti cangkem elek ngadepi. Kula nganti sakniki sering teng pasar ngoten niku wong lihat aku. Gus jenengan wong alim ning pasar. Apa aneh? Iya aneh Gus. Aneh kowe. Lah nek bodho nyual wong alim. Aneh kowe wong bodho kok nyual apa? Wong alim. Makanya ngendikane pangeran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakoki aneh-aneh, masa ngukur Nabi itu Nabi apa enggak? Itu maksudnya wong kafir Mekah. Nabi kon merubah Mekah yang tandus jadi subur. Fatufat jiral anharo khilalaha tafsiro. Pokoknya Mekah kon nyulap jadi subur. Kalau ndak subur ngene malah nganggo sing sifate anarkis. Autus kita sama kama zamta alaina kisafan. Wes ngene aku wong kafir kabeh sambil gledek lah. Sementing gue nunjukno nek kowe dibela langit. Entek kan. Gawe ukuran meneh. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Utawa kowe teko mat digandeng pangeran, digandeng malaikat, terus dimaklumatno nek kowe iku nabi. Utawa ngene mat, kowe di omah sing ning awang-awang mat kan hebat spektakuler. Au tarqa fis sama, utawa kowe munggah ning ngono kok sik mati ku urung bar walan nu'mina liruqika hatta tunzila alina kitaban nakraku sampai kowe iku nggawa maklumat saka langit nak kowe iku nabi. Lah kanjeng nabi ya padha dene masih kowe anyar-anyaran dadi nabi periode Makkiyah rak periode anyar-anyaran dadi nabi. Iku usul ning pangeran ya Allah. Gimana kalau itu dituruti? Jadi kalau akhirnya Nabi itu sempat berkona menawa jadi iman tenan, jadi sempat dinego. Pengiran sempat apa? Dinego. Lah aku jawabnya pengiran itu lucu. Jawabnya pengiran itu cara Jawa itu sengak. Ngene lho, Mat. Sing diide iku ra kowe. Sing kepengin nuruti ya kowe turuti kowe dhewe. Aku iku pangeran, wong iman ra iman orang ngurangi kerajaan. Kemana sampai ono ayat terus fa ini stata'ta antab daghiyana fakon fil ardi aw sulaman fis sama fatatiyahum bi ayah. Nak kowe iso dhewe lakoni dhewe, nak aku ora tertarik nglakoni. Makanya saya ini sebagai ulama itu mesti cangkem elek, ngadepi wong-wong ngoten niku cangkem elek. Wong kula bolak-balik diusuli wong sing sok seneng kula ngoten. Kedaya jenengan ngeten Gus, damel sekolah ngeten-ngeten terus nak carane nyai ngeten-ngeten. Sing didhe kowe lakoni kowe lha apa? Sing didhe kowe aku sing kon nglakon. Mulane jogeman sampean ngrayu aku rugi. Meneng rayu ngaji Gus Bojonegoro jame tambah wis ra ngarah tak turuti. Tambahi dhewe. Nak tak kurangi mungkin, tapi nak tak tambahi ra mungkin. Tambah dirayu tambah tersinggung nak. Karena saya anut pangeran, masalahnya anut pangeran. Pangeran mau digambar, mau diatur. Sama, kalau lenda ini penting kul falilail hujatul baligh. Jadi kalau orang-orang kafir, buktinya apa? Kalau kiamat cepat, sekarang enggak kiamat ya cepatkan sendiri kok repot. Ya cepatkan sendiri. Kita jangan terdikti, wah Quran muni cepet kok kiamat rak ketok. Goroe misalnya enggak usah tertekan gitu. Nah sing pengen cepet ya cepet no.
Kalau wong tangi sangka kubur gue bukti benernya Muhammad dan yang punya ide kan mereka aja emat. Wong sing mati ku tangek, nongko tak takokane, iku bener tau. Yang punya ide itu Nabi Muhammad apa mereka? Mereka. Kenapa Nabi yang disuruh? Mulane wong kudu ono cerdas. Mulane kabeh Nabi mesti tau miso. Mulane kula marisi sing bangsa miso-miso ngoten. Karena untuk ngadepi begitu, Nabi Ibrahim kan gitu. Dan misoe Nabi Ibrahim itu diabadekno Quran. Ketika dekne kabeh berhala dipancungi kabeh kecuali sing gedhe. Faja'alahu juzatan illa kabiral lahum. Ta'allahum ilaihi napa yarjiun. Bareng esuk-esuk takoki, sapa sing mrotoli berhala? Jare can nom-nom, ya paling Ibrahim sing bedina ngenyek berhala sinten? Bareng Ibrahim diceluk, sapa sing ngethoki berhala? Ya takono sing nggo pethel. Mergo pethele dikalungno sing paling gedhe. Iku sing ketuane iku tersinggung nak ndekne disembah ono saingane kepen ndekne tok disembah. Niku tenggene cerita-cerita sampai ngoten dire. Kenapa lho? Mosok ketuane metok. Iya ndekne tersinggung kepen jago tunggal. Dadi sing disembah mok ndekne tok ora usah anak buah. Ya tapi kan vokal toh mosok berhala iso ngetoki. Terus Ibrahim iso ufin itu maknane ufil laku. Jadi misalnya Nabi itu anjen utek-utek elek, jancuk tenan utekem. Ufil lakum kowe jancuk tenan. Wis ngerti nak utekem cek eleke tenan. Wis ngerti nak berhala iku ora iso apa-apa, ngethok ya anak bariso kok mbok Ya mungkin ya memang enggak semua kiai nak misoi. Kalau saya misoi tetap enggak jatuh ya biasa saja. Dan nak nyayai pas-pasan, ngalim pas-pasan nek misoi taqabbalallahu min. Tuh harus ditopang sopan santun kalau kiai ra terkenal ngalim gak sopan wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kokot ya terus mulai jare tiang-tiang Gus Pak sombong damai aku sing sombong taqabbalallahu lho sombong itu tak elmoni maksudnya itu kan memang kebenaran itu kadang harus dijaga dengan keangkuhan. Itu tadi sampai orang pepatah at-takabbur alal mutakabbir matlubun syar'an. Nyombongi wong sombong matlubun syar'an. Karena memang terutama ngadepi wong dolim. Ya, saya sering dikonco wakil bupati, bawa nopo konco kulo sing saya lihat pejabat. Gus gak mampir gini kulo. Wah mari daran jaluk duit. Biasanya. Ya itu kesannya kan sombong, tapi itu bagus. Ora lha Gus mosok sak jenengan tak arani jaluk apa? Ya anak ora ya Gus sing dolan ning konku. Aku iku wong alim ke wong awam kudu sowan wong alim. Terus nggih Gus, enggak apa-apa sowan. Akhirnya jadinya baik karena kita ikhlas ya. Tenang ya kalau ngomong ngoten ya tenang. Dan saya juga ada beban. Paham ya? Ini kadang keangkuhan itu enggak apa-apa. Ulama dulu angkuh semua dalam hal gitu. Harun Rasid itu seorang raja, dia enak saja mentang-mentang raja. Imam Malik diaturi, ya Imam Malik mbok rawuh ke istana saya, ngajari anak-anak saya. Jadi Imam Malik al ilmu yu'talayati. Sumur itu ditekani, orang sumurnya sing teko. Saya ini sudah baik mau ke sini. Sudah baik. Sampai ndak sopan. Loh sudah sampai ndak sopan masih usul sing aneh. Aneh itu malah rasoman ping 13. Berarti Imam Malik tenang mon itu seorang presiden. Harun Rasid seorang apa? Dia tenang saja. Al ilmu yu'talayati. Ilmu yu'tisawani ora kok teko. Akhirnya putranya Harun Rasid dikirim ke situ. Dikirim ke situ itu karena dia junior mau diajar Imam Asmu'i. Itu Imam Asmu'i yang mulai jadi kiai. Jadi anak Harun Rasid itu kan ngecongi kendi jarum nak wudu kan ngecongi. Ini kan ngubah rai ini kan ngubah sikil. Kan ngubah tangan ya. Suatu saat Harun Rasid nili. Kok boten sak sikile pisan. Ya sih adalah mumpung dadi santri jane rojo jane singkek wae dadi santri kudu khidmah. Itu lama dulu gitu. Kalau sekarang kiai tidak punya nyali ngadepi pejabat. Lah proposalnya antri. Meriang tuh ngadepi pejabat apa? Meriang. Dulu saya tuh punya banyak teman menteri banyak. Memang teman saya dulu. Ya kalau saya ketemu ya saya tenang saja. Ya biasa. Ya malah ya itu jadi mungkin dia jabat menteri, kalah saya dalam jabatan itu. Tapi kan saya alim saya. Mungkin atas nama rakyat dia atasan saya, tapi atas nama wong alim wong awam kan alim aku. Ini bukan urusan sombong, kita harus proporsional. Proporsional. Itu ulama dulu gitu semua.
Harun Rasid itu pernah terkaget-kaget ketika Imam Malik pengurus KTP, terus saat ini ngurus apa? KTP itu sowan teng istana, dia itu duduk di belakang antri. Itu Imam Malik. Harun Rasid karena dia Amirul Mukminin di singgasana. Itu kaget Harun Rasid. Ya Malik misluka tajlis. Masa sekaliber engkau duduk di situ. Terus ya Amirul Mukminin, saya sekarang rakyat, mau ngurus administrasi saya. Terus saat ini ngurus KTP itu. Riyen bonopo istilahnya. Karena engkau Amirul Mukminin. Setelah urusannya selesai pulang. Harun Rasid sempat GR. Dia sekarang sudah mulai mau hormat dengan saya. Lah Harun Rasid itu memang sehariannya ikut ngaji sama Imam Malik. Ternyata Imam Malik tetap duduk di kursi besar. Beliau kayak Syekh Abdul Qadir. Imam Malik memang punya tradisi duduk di kursi besar tinggi. Itu Harun Rasid datang klesetan di Barno. Ya di Barno. Ya ngaji ya gak ditakoki ya seperti umumnya orang ngaji. Saya takok. Bagaimana? Ya Imam Malik saya ini heran. Tadi Anda sopan sekali, sekarang kok kembali lagi. Terjawab Malik, saya tadi sebagai rakyat karena ngurus KTP dan Anda Amirul Mukminin. Sekarang saya muallim, saya guru Anda dan Anda murid. Jadi kudu jelas posisinya itu. Itu begitu. Saya enggak apa-apa, saya punya banyak teman pejabat. Kalau saya punya urusan datang dan saya akan sebagai rakyat. Tapi nak urusan farun faslun kan dia sowan saya tak guru itu tenan. Urusan muhimmatun kan. Harus jelas. Sekarang kiai-kiai itu melakukan itu tidak punya nyali. Sebenarnya kalau punya nyali saya yakin sehebat-hebatnya pejabat itu tetap butuh ulama. Pejabat itu punya nurani, dia juga punya kekeringan batin. Kalau kita yakin dibutuhkan pasti juga apa? Dibutuhkan. Tapi kita kan sering butuh, yang menjadi kita kalah kan. Sering butuh. Nah itu kan. Loh kalau sering ketemu kanca-kanca sing menteri. Pak masih seperti dulu ya, iya tetap seperti dulu. Saya ini orang alim yang ngajar kitab. Ini tak omongin. Kalau tanya ilmu tanya saya. Ya saya ini mau bikin khutbah gini-gini. Jadi yang tolong ya, ikut jujur. Ini penting proporsional dan itu percontohan ulama-ulama dulu gitu semua. Imam Malik ngadepi situ Harun Rasid itu begitu. Jadi kalau Imam Malik yang datang karena beliau butuh, manggil ya Amirul Mukminin, dia tunduk. Tapi kalau Harun Rasid datang ngaji ya ning isor klesetan tibar Imam Malik yang dhuwur tenang ya. Aku kiai ini gue santri. Dan itu tak perlu lama, mulai dulu begitu tradisinya para apa? Ulama. Jadi memang sebagian kebenaran itu harus dijaga dengan keangkuhan, dengan tanda kutip. Tapi itu tadi keangkuhan. Tapi bukan keangkuhan yang melecehkan, enggak. Tapi untuk menjaga apa? Kebenaran. Enggak tadi Nabi Ibrahim, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi. Ini jiwancuk. Sak utek kembe utek napa? Jiancuk utek kok kuwalek. Ngerti berhala ra iso apa-apa kok napa disem. Jadi miso ini Nabi Ibrahim diceritakan Al-Quran ufil lakum. Tapi kowe ada marisi yang begituan wes. Stakobala wae. Nah, tapi nak kula tenang mawon, itu satu riwayat dan itu sah saya tiru. Ya saya niru saja karena bagi saya itu tidak masalah untuk dalam banyak hal ya begitu. Ini mau kados wau. Kalau orang ateisme, orang komunis tidak percaya hari kebangkitan. Terus menyuruh kita buktikan kalau hari kebangkitan ada. Tangekno wong sing mati. Kena ra cangkem elek piye wong nyatane iso nangekno tenan. Kone cangkem elek kudu cangkem elek sing diide kowe kok sibuk kongkon aku. Yo tangekno ku. Kowe wong sing diide kowe. Kan lucu kan yang punya ide Anda yang dibebani saya. Kan mikir, yo aku yo ra iso, ya padha ra isane. Engko enek mati cocokan. Engko enek mati apa? Cocokan. Paling tidak kan membuktikan podo raisane aja kok wong soleh ngadepi wong komunis panik. Napa? Panik terus kalah. Itu kalau ono kiai rapati jaduk ketemu Paranopal jaduk. Macam-macam tak suwandet lho. Kiai ini terus wedi. Lho kula nu nate lho ngalami ngoten niku. Tapi kula wong pedi. Beneran apa sandet? Ben ketok sing mati cepet kowe mriyang. Beneran niku. Jadi benang jelas yang cepat mati sapa. Dan aku yakin mesti kowe. Mateni aku pangeran dibentungan. Wong alim di akhir zaman ku jarang. Padha-padha pangeran mateni mesti mateni kowe. Lha apa mateni aku? Cara aku kan prospek kanggo agama napa?
Aku kan gak prospek. Mikir deh ini. Memang semua nabi itu begitu. Jadi kalau ngadepi wong dolim, itu ketok kasar, ketok kita lebih kuat. Kayak pasukannya Khalid bin Walid itu kenapa nyerang Azerbaijan, Armenia itu kuat. Itu rajane disurati itu mau bareng mojo keluar keringat dingin. Surat nang ini. Kalau kamu tidak Islam, kami akan membawa satu kaum, satu pasukan. Yuhibbunal mauta kama yuhibbunal hayat. Yang mencintai kematian kayak mencintai kehidupan. Bal huwa asad, bahkan lebih cinta lagi. Kayak wong teori, musuh gue pedang, kono gertak, awas kan aku macam tak pateni. Dia itu juga punya ketakutan. Ya malah aku sing mateni kuwi to, malah aneh. Nah aku kayak grogi malah kalah. Itu Khalid bin Walid itu gitu. Makanya pernah itu ada orang kafir ketemu Khalid bin Walid perang pedangnya ceblok perkara ini dia omongin. Kamu tahu selera saya apa? Saya itu senang kematian kayak senang kehidupan. Bahkan lebih meriang wong ngadepi wong. Wong kok ngadepi wong nekat. Jadi cerita-cerita orang soleh dulu kalau ngadepi kedzaliman itu begitu, ada angkuhnya. Memang tidak angkuh yang berlawanan dengan tawadhu boten, tapi memang dalam konteks itu sampai ada ulama ngendikan at-takabbur alal mutakabbir matlubun syar'an. Jadi nyombonge wong sing sombong iku matlubun syar'an. Saya pernah juga ditegur seorang ya, Gus Dina ngaji kok guyon terus kan gak pantas ngaji guyon. Kita jawab ya. Uang ning gone terminal ning konser-konser iku wis ana wong wedok blodor-blodor maksiat iku iso guyu iso seneng. Mosok wong sing taat ra iso napa seneng. Kowe ku cek drengkin, ana wong saleh seneng kowe kok ora oleh. Meriang. Kowe cek drengkin, ana wong saleh. Wong sing ngaji ku rata-rata wong melarat iku ning omah wis sumpek. Iya. Neng omah wis apa? Sumpah. Lah ngaji wae disumpekno meneh. Wong sebagian mereka yang ngindari bojo ngaji. Lah yo ana wong saleh seneng kok ra. Cek dolime kowe. Ya itu tadi, sebagian kebenaran itu hanya bisa dijelaskan sebagian dengan arogansi. Ya, maksudnya arogansi itu ya setidaknya dengan keangkuhan kebenaran. Mulane ulama dhisik nang ngandani kadang yang kaya cangkem elek, wong kok kalah mbek asu. Wong kok dibanding apa? Asu. Karena itu tadi asu itu punya reputasi setia sama majikannya. Manusa ora di reputasi napa? Setia. Dan itu Quran ya biasa pakai itu. Ulaika kal an'ami balhum adal. Balhum adal tuh an'am itu digiring sing duwe iku jek nurut. Tapi manusa digiring pangeran. Ora nurut. Lan jare pangeran balhum adal. Jare sapa? Kabeh Quran sopan, kaku ati ora sopan. Lah kowe manyen ayat sing mbok hafal ayat-ayat iku tok. Aku hafal 30 juz tetep ae roh wae contone sing ora sopan-sopan. Lah ya pangeran kaku ati ku redaksi ulaika kal an'ami cek balhum ada. Kewajah tasbih sapi ku digandeng sing duwe kuwi cek nurut. Tapi nek manusa sing bejat digandeng Allah mboten nurut. Lane balhum adal balhum balik utawa wong sing ra nurut adal luwih parah. Luwih apa? Ampun kula terus nang. Dadi sampean ndak usah keteror. Misalnya orang kafir ngendikan ngocap mata hadal waktu ing kuntum shadiqin. Kowe mek bojo nyesal aku Mas untuk kowe. Saya lebih menyesal kudu. Kowe ora usah panik, kowe wah. Kowe panik malah dese gede ora panik biasa mah. Padha ke dadi kiai ngoten. Wah, jenengan ngendikan ngaten wah kula sera kecewa kecewa. Wis jawab kula buyute. Kecewa. Mangane cah elek-elek sing ora rabi cahayu alasane kono. Sedurunge ditolak tak nolak sik. Gak ngerabi cah iku, ora kesra tertarik. Padahal hakikate ya ndekne sing Nah daripada ditolak atau nolak itu ya sama. Gue sebenarnya santri mulai orang pakal Pak Ayu wis roh ke nasab rantuk potongan rantuk. Ya semuanya aku mau ngimami masjid. Lah kira-kira ora ono sing nawani. Satu ngumum nosek mau ngimami napa? Masjid. Wong kira-kira ya ora ono sing napa? Nawani. Tapi daripada isin kan satu ge pemanasan.
Ya udah apa-apa, itu sementing sampean gak ngenes itu udah apa-apa. Urip sing penting gak apa? Gak ngenes. Misalnya kayak pidato rapayu nyai rapayu, aku tertarik mbek teori zuhud. Urip tertutup zuhud. Nanti ketika rapayu wong kan ngelamah zuhud tenan. Ojo kok wis rapayu ngenes. Iku pangeran ra seneng mbek wong ngenes-ngenes ora seneng. Jadi kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Wong nak yakin ana fadlile pangeran, ana rahmate pangeran kudu falyafrahu, kudu seneng. Kulo biasa janjian misalnya pejabat, kulo kan sering di acara teng Jakarta. Ora ketemu ora tau ngenes biasa. Kadang ditakoni, "Bapak, tadi janjian ndak ketemu sampean enggak pernah nyesal." Ya ndak sampean manusia saja, saya ndak nyesal. Sampai pangeran terus ketemu nyesal. Aku urip ning ndi mbek pangeran orang gantung sampean. Gantungku mbek napa? Pangeran. Jadi ketemu ora ketemu sampean aku ya damai-damai saja, ya baik-baik saja. Tapi umumnya orang kan kecewa. Ndak, saya ndak umumnya orang. Wong alim ora umum. Ning tingkat wong alim ora umum. Ukurane ukuran luar biasa. Ya benar begitu. Kita harus punya keangkuhan begitu. Kalau ndak ruwet, hidup menjadi napa? Ruwet. Rasulullah itu begitu. Sesuatu yang duniawi ada apa ndak ada dianggap kayak ndak ada apa-apa. Ora kok sampeyan kon tambah ruwet, urip tambah napa? Usajian ora ketemu ngene-ngene. Ya tenang saja. Iku makhluk uripe ra ngikat. Ada makhluk aku ora terikat mek napa? Makhluk ya damai. Jakarta ra ketemu ya dolan. Mau akhirnya tanya kula ndek keramat malah digoleni ning Yogyakarta. Wonten anakku ora gelem ketemu ben wis padha. Ning ya itu enggak apa-apa itu. Semua ulama dulu di tradisi begitu. Lan Harun Rasid tahu GR di Sopani Imam Malik Masare. Kadang dibaleni meneh pancet ta Imam Malik. Kok gak dimanggan. Akhirnya takut, ya Imam Malik kenapa tadi Anda sopan sekali, sekarang kok kembali seperti semula. Ya tadi saya akan ngurus KTP, saya harus sopan karena sebagai rakyat. Sekarang kamu ngaji, saya sebagai orang alim, saya yang di atas, kamu harus nopo di bawah. Paham, ini penting kalau aturakan biar sampean sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai wong soleh duwe nyali. Kita harus lebih bahagia ketimbang wong dolim. Itu harus. Sama tak ijazah, enak ben para pangeran. Terus sampai jadi wong soleh sing ngeluh. Itu ruwet. Terus sampai misalnya kita wong soleh terus ngeluh, wah mugo zina nu enak, mugo dilarang, mugo gak dilarang nu enak. Malah ruwet. Wes ora wani zina, tetep malah ruwet. Loh saya itu pernah banyak dosen-dosen di Jogja itu konsultasi agama dengan saya. Tak cerita walian dia seneng. Aku itu malah susah. Umpama zina diwajibno malah repot. Zina kudu bayar, nek diwajibno malah repot. Lagi pula wong nak wis baru gak iso baleni, nek tetep wajib kan dosa. Dadi nek zina dilarang enak. Umpama diwajibno malah napa? Repot. Kowe becak, kowe mergawe ning pasar demi ben kuat. Zina malah napa repot. Sing ngono sing ape mbok zinane ra gelem mongko elek malah nak ora gelem cek keteratapan dosa malah repot. Dadi apik zina iku apike diharamno. Dadi tambah repot, mau diwajibno tambah apa? Apa meneh nak pangeran wajibno ning ngene, wajib zina ning Hollywood. Wah malah koyo haji nyiapno dhuwit pira. Iku banyak dosen-dosen yang seneng. Saya baru tahu logika Islam sederhana gak apa-apa. Nah ini pentingnya ulama. Jadi ulama itu harus punya pemikiran. Sing iso jaga konstitusi agama. Biar agama ini kelihatan rasional, kelihatan baik-baik saja. Ora kok malah agama mbok sesali ku kiai kok nyesali aturan aku. Mari ra oleh apa-apa ra oleh kere terus. Mergawe ngene ra oleh, akhire kere terus malah ngeluh. Malah repot. Wis ra kasil juga mbek pangeran di darane wong elek, perkara ngel. Secara pangeran nantang falyat tu proban siwai wal yakhrus min tahti ardi wasama. Kena kecewa mbek aturanku kono golek pangeran liyane aku jare pangeran malah ruwet teh. Falyat lu proban siwai kan golek pangeran liyane aku lan golek wal yakhrus min tahti ardi wasama. Cuma nggon bumi ku cuma nggon langit. Malah ya malah lor. Ngene kula mboten nate ngeluh mboten. Kula di murid wong ra jelas-jelas kok sampean ora tau ngeluh. Ya, nak nuruti kecewa gitu, enggak di prospek. Tapi tidak pernah ngeluh. Cuma ada diatur mah. Ya karena tadi ngatur ku sombong.
Kadang-kadang orang Jawa itu manjan ngawur. Sawangane sopan kiai tapi nopo? Keruwetan. Kalau alhamdulillah udah nyali melawan. Ya, tapi nak ulama biasanya wong maklumi. Jadi biasa geneng tenan. Manjan ulama di posisi khusus, tetap di posisi nopo? Khusus. Kalau sering nyolati jenazah kan teko mburi, kalau badhe mucal keng sarang napa teng pundi kan teko mburi. Kalau teko jenenge ulama. Salat ketiga bawa keempat dimami Gus Ba. Gak usah salat. Kersane barokah. Nak jinan sing imami kersane malah ra barokah nak imami aku. Aku imam mbek grembeng. Bapakmu tak lebokno bun rokok. Bapakmu tak dongakno mlebu apa? Aku pengen nurut mbek ulama ya aja ganggu apa? Nggih mboten sak kersane jinan, mboten nggih mboten napa-napa. Akhirnya ya wis nak ngono berangkat wae jenazah. Berangkat kok ngel-ngel wong. Ya maklumi akhirnya dia. Ya karena teori saya sederhana. Orang itu jangan berlebihan. Misalnya hormat saya sama saya sebagai ulama itu berlebihan. Menghormat kok ngel-ngel. Cara teori fardu kifayah kalau sudah ada yang nyolati kan sudah lagi pula misalnya saya nanti sudah dapat amanat ngelepas jenazah. Cek seneng ngel-ngel kiai kon ngimami kon ngelepas nopo jenazah. Kok kenal gini pisan. Sesuk kon baturin kuburan pisan. Di barbaro delotok. Baturi Gus mungkin nak malaikat tangklet jenengan sing jawab. Sesuai malah delotok di barbaro malah nopo? Paham itu? Ini buatan urusan keangkuhan, biar orang itu tahu aturan etika, ya, aturan apa? Kalau ulama memutuskan bahwa sholat jenazah itu fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukan ya sudah. Wong cita-cita kalau nak mati kayak ngoten, kalau ada bojo kula, soalnya aku nak mati dek, pendem, wis. Soalnya anak orang neng omah aja kebetulan. Anakku wong sing seneng pangeran kabeh, tapi pikir jarak dan waktu udah ada masalah. Pendem, sesuai agar ngaji pria-pria itu mati ya ini sudah selesai. Kayak ada apa? Untuknya kok mata ulgu, orang kok terus dikenang. Wah zaman kapudut sing nyolati berganti-ganti. Pangeran ora iso diintimidasi berganti-ganti. Pangeran ora iso mbok intimidasi mbek apa? Berganti-ganti. Sing nyolati gonta-ganti. Ora iso pangeran apa? Malah mbek wong sederhana iku haru pangerane. Sebab mati kelambine elek apa-apane elek malah sakake pangeran. Apa disiksane wis repot terus. Sakit. Lan cara Abu Nawas kan nonton cerita, aku nak mati kayak kafan sing elek sing bekas. Alasane napa? Nek takoki mungkar nakir. Masa penghuni lama ditanya lagi. Dari cita-citane dari masa penghuni lama ditanya lagi. Jadi dari tekan sampai mati ku cek guyon. Sebetulnya cerita-cerita wali kayak Abu Nawas itu memang ya itu tadi. Ciri utama wali itu Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi hubungan dengan Tuhan itu hubungan riang, hubungan senang. Saya tuh masih mengenang betul dialek bapak saya itu. Bapak saya itu orang paling enggak pernah ndak guyon. Sampai APK Budut tidak guyon. Kalau ibu saya marah-marah karena punya cita-cita ndak kesampaian bapak, kowe ora sebab cita-cita kurang kasih. Sebab aku ora pangeran. Lah ana pangeran di cita-cita ra kasil iku lucu. Nek manusa iki biasa. Saniki kula didik bojo kula ngoten. Sale kepengin apa ora kesampean. Ngene iki lho pentinge ra pangeran dadi. Dadi nek arep gak kesampean. Kita ini kan sudah iman kalau kita ini manusia. Kita sudah iman kalau kita ini lemah. Ora kesampean kok protang. Mestinya normal kan? Dengan status kita yang manusia yang lemah kan gak kesampean tuh normal. Sesuatu yang normal kamu ingkari itu wong pinter atau wong goblok? Wong goblok kan. Makanya ciri utama wali itu Allah khaufun alaihim walahum. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Hubungan dengan Allah itu hubungan yang riang, yang gembira, yang nyaman. Ini disebut halawatul iman. Hubungannya itu imannya sudah manis, sudah enak. Orang kok sampeyan becucu. Hisip apa diwaca, donga apa diwaca. Bareng gak mati-mati, mun kula waca lami, Mbah, kok ora tembus-tembus. Blok goblok. Wajaran opo? Malah repot hubungan mbek pangeran. Kula nu umpama sampean bubar ra ngaji kula mboten susah. Pondok kula bubar ora susah. Iya kan gampang saja menurut Islam. Misalnya sampean sudah tidak senang saya, tidak ngaji saya, gampang. Khitope wong alim sing gak di santri, mungkin ibadah saya nulis.
Nanti ada santri ibadah mulang gampang. Nanti duit ibadah syukur, gak di duit ibadah sabar kan gampang. Sebenarnya ada aturan Islam kan gampang sekali kan. Tapi kita ini nuruti nafsu. Bayang wong soleh di santri wakai manfaat terusnya. Soleh itu tidak hanya di situ. Wong sing ra duwe santri soleh ning omah mojo, dia nikmati Tuhan juga soleh. Makanya dalam Islam itu ada gambaran Umar bin Khattab itu imam yang adil. Dia orang besar soleh karena kebesarannya, karena dia imam Amiril Mukminin. Tapi soleh Umar disaingi soleh Uwais Al-Qarni. Hanya seorang penggembala kambing menghormat ibu. Karena untuk jadi orang soleh tidak harus kayak Sayyidina Umar. Cuma orang kan punya nafsu, kepengen soleh sing gagah. Lah iku sing mari nafsu kepengen soleh sing tangkel tiang-tiang sanaruan roh kabeh. Kula nak di pondok santri termasuk dingin iki biasa. Wadah. Tata sarang ben ngaji takek. Pondok ora wajib ning kene ben ngalim ngaji liyane ya kene kula dingin. Umume kiai pondok wong kene dingin iki biasa. Nggih ya ora seneng ya ora gedeng iki biasa. Nggih normal mawon iki biasa. Kula ngaji teng mriki sing ngaji seneng ora iki biasa. Sing ngurusi makhluk pangeran apik ngoten mawon. Tapi setelah saya ada ngurusi sampean di rumah juga ngurusi orang lain kan tetap ada terus ibadah kan ada terus. Ini yang enggak disadari orang-orang yang ngeklaim dirinya soleh. Makanya Rasulullah ngendikan ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. Menakjubkan orang mukmin segalanya baik-baik saja. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lahu. Kalau dia sedang dapat nikmat dia syukur fakana khairan lahu, itu bagus sekali. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia kena musibah kena apa ya dia sabar, itu ya khairan lahu. Jangan mukmin yang kacau. Pas di nikmat sombong ya sarron lahu. Pas duwe balak putus asa ya sarron. Itu kita jangan sampai ngalamin. Sehingga sebenarnya tidak ada kiai jatuh itu sebenarnya enggak ada. Misalnya saya suatu saat pangeran ngersakno, wong ra seneng kula kabeh, ya ora jatuh hakikate cara pangeran. Nah, kula pancen mukmin tenan malah seneng. Penak Gusti ibadah jenengan teng kamar, gak modal ora sama Bojonegoro malah penak. Cara kula tak nikmati. Kula ora ngarah ngeluh. Kepengin mengembalikan kepercayaan iki bangune cleaning service lebih. Bangune public relation tapi ono kembalikan Lho kula tenan, umpama ditakdir wong sing seneng kula terus gedeng kula ora ngarah kula kepengin kembali. Malah penak tuh ibadah ning kamar. Penak Gusti gak modal. Gak usah keluyuran, gak usah mikir tuku bensin, gak usah mikir keselen. Tapi itu memang butuh kenyamanan dengan Tuhan dan itu ciri utama orang-orang dekat Tuhan memang gitu, nganggap takdirnya Allah itu nyaman. Napa? Tapi mau ditakdir mbok enteni ono sing ngaji ya ora ngeluh lho ya tak anggap nyaman. Mlaku-mlaku. Napa? Mlaku-mlaku. Ning ndi mlaku-mlaku tapi apa yang kiai ya mbek mulang. Ya sing ngono. Mlaku-mlaku ya seneng tengok-tengok ning kamar gitu apa? Tanyakan istri saya, di kamar saya itu pasti ada hikam. Di kamar rumah saya ada hikam, di kos-kosan saya di Jogja di Kota Gede ada. Saya punya rumah di Jogja ya ada. Saya kalau mau tidur hampir pasti baca hikam. Ketangan-tangan enak dhewean mbek pangeran. Ya hikam yang belakang-belakang kan ilahi itu. Ya Allah bagaimana mungkin saya gelisah atau yang ngatur engkau kan yang zat terbaik. Masa orang diatur zat terbaik kok masih apa? Gelisah. Tapi bagaimana mungkin aku tidak gelisah? Saya kan tidak tahu nasib saya. Karena saya manusia tidak pernah tahu nasib saya. Jadi saya atas nama manusia gelisah, tapi atas nama engkau yang ngatur tidak gelisah. Ya ini nasib saya ya Allah. Pangeran dijabakan. Emang kalau hikam itu begitu. Ilahi kaifa astazillu wa antal mu'izzu wa kaifa asta'izzu wa antal mudhillu. Bagaimana saya merasa hina, engkau adalah zat yang mengangkat harkat martabat manusia. Tapi bagaimana aku merasa mulia, engkau setiap saat bisa menghinakan. Mulane kaifa astazillu wa antal mu'izzu wa kaifa asta'izzu wa antal mudhillu. Dan apa turu ya dua, mbok ndek utang di kasus damai. Ya sudah biasanya kalau 10 menit, 30 menit terus turu. Ya sudah tidur. Nanti turu kena jam sekawan kayak kopi. Ya sudah ngertanya. Wah kok dari istri saya kamu begini ngono. Ya sudah begitu ngopi. Jadi ya seperti Rasulullah kan gitu, bangun tidur ya asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah pagi hari ini ya panjat-panjat saja karena ketika pagi ya kerajaan tetap milik jenengan. Terus ketika sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Sore ya panjat saja rajane tetap jenengan. Jadi ya baik-baik saja. Itu ciri utama orang-orang dekat Allah itu gitu. Ala khaufun alaihim wa lahum. Orang kok sama tangi turu, kok mergawene kasil ta ora. Nak kasil guyu, nak kasil gak.
Itu tidak prestasi wong soleh. Mbok lonte, mbok bajingan, cara berpikir ya begitu. Cek lonte, cek bajingan, cek wong fase. Aku nak kasil seneng, nak ra kasil susah. Aku wong terus ngaji bedino masa cara berpikir kayak mereka. Nak pancen kowe wong soleh tenan, cara berpikir kayak tadi. Ben ana bedane wong soleh mbek ora soleh. Makanya jadi Imam Ghazali, jangan pernah bangga dengan pemikiran sing wong fasik. Ya cara berpikir begitu. Misalnya kayak mergawe, nak kasil seneng, nak kasil nyesal. Iku mbok wong fasik, lonte, maling, ya cara berpikir begitu. Beda nak kayak wong soleh, mergawe niat ibadah. Sampai hindari istri marah misalnya. Nah, itu jadi pangeran itu seneng melangkahkan kaki, ya Allah demi cari ibadah dan menghindari kemarahan. Itu kan bagus. Engkau neng pasar ketemu konco silaturahim, mergawe penuh harapan. Jadi Sayyidina Umar nak ngandani afdhalul ibadah intizarul farad. Api-api ibadah ngenteni seneng. Nah orang kasil ngenteni tok wis ibadah. Sayyidina Umar dia lucu, di rumah ora kok seneng tapi ngenteni seneng wis apa? Jadi misalnya toko Merapayu tetap seneng ae perkara ning ngenteni seneng. Jadi kalau wong kasmaran wong pacaran, orang kasil lah wis seneng. Bayangno wis napa? Seneng. Barang ketemu diujar-ujari ya. Itu tapi memang begitu. Jadi seorang wali, seorang orang dekat Allah itu memang begitu hubungannya dengan Allah itu Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang wali kok sumpek ora wali. Oh, wali kok hubungannya dengan pangeran apa? Sumpek. Kalau orang ngarah pe mati dek ngeluh, mboten ngarah. Misalnya wonten takok, Gus, jenengan ora susah swarga ben neraka. Itu mboten susah. Memang enggak ada apa-apanya. Memang kalau orang-orang yang dekat Allah itu cara berpikir gitu. Ya Allah, ketika saya di dunia ini selama ini hubungan saya dengan Engkau kan baik-baik saja. Dan baik-baik saja ini saya yakini juga nanti sampai di akhirat karena Tuhannya sama. Masa sifat Anda rubah aja. Cara hikam kan ngoten. Ya Allah, selama ini hubungan saya dengan Engkau baik-baik saja. Dan Tuhan yang sama, nanti saya di akhirat ya dengan Tuhan yang sama. Masa sifat Anda rubah? Kan ya Anda. Karena cara Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya mamati lillah. Ketika aku hidup, Tuhannya juga Allah. Ketika mati, Tuhannya juga. Dan masih dengan sifat yang sama. Tapi kita ini enggak. Kita sering bikin trauma sendiri. Aku wong elek, kok nang mlebu neraka. Rokok cari pangeran, ya karuan. Ayo pangeran dijawab, ya karuan. Lagi pula Anda kan yakin, nawang elek mlebu neraka. Malah dibres-bresno. Mbak, tidak usah gitu, tidak usah melankolis gitu. Terus pokoknya nganggep pangeran itu maulayal haq, la ilaha illallah. Kita ini kan dilatih. Tiada Tuhan selain Allah, kita bergantung Tuhan. Zaman kita dosa kathah nyepurane bergantung pangeran. Bahkan zaman kita soleh pun untuk masuk surga bergantung rahmati pangeran. Makanya ini pentingnya ulama. Saya itu sering menjelaskan ini. Kalau tidak ada ulama, itu logika Rasulullah itu nggak ada yang bisa menjelaskan. Akhirnya kayak kasus Mu'tazilah itu. Ulama lah yang bisa menjelaskan bahwa masuk surga itu birahmatillah, bifadlillah. Memang kelihatan aneh. Mulai cilik soleh, gak tahu zina, gak tahu selingkuh, gak tahu tombok, gak tahu macam-macam, kok mlebune swarga jadi gledek krana rahmate Allah. Kadang wong soleh-soleh amatir gak terima. Mergo karepe ngamale direga. Iku soleh amatir. Jenenge soleh napa? Amatir. Soleh swasta. itu memang butuh ulama untuk menjelaskan. Dosa itu berkali-kali. Kalau ngelepas jenazah saya jelaskan gitu. Suatu saat ada orang soleh masuk surga. Dia enggak pernah maksiat, taat terus. Terus ditanya sama Allah, kenapa kamu masuk surga? Ya jelas karena soleh saya ya Allah, karena saya mulai kecil enggak pernah maksiat dan saya ibadah terus sampai mati. Ya sudah kalau gitu. Memang kamu masuk surga karena amal kamu. Berhubung amal kamu 80 tahun, kamu di surga hanya 80 tahun. Meriang gitu. Waduh, mata. Nah ini butuh ulama yang bisa menjelaskan. Kalau soleh Anda yang menjadikan Anda masuk surga, saat soleh-soleh sampean kan umurnya 80, ya sudah di surga ya hanya 80 tahun. Meriang, ya sudah Gusti karena fadl jenengan. Mau aku kadung tersinggung jadi. Ditana nek surga. Wah, aku kadung kamu tersinggung jadi. Jadi tidak main-main ketika Rasulullah ngendikan layat khula ahadukum al jannata fi amalikum. Kamu tidak akan masuk surga karena mengandalkan amal kamu.
Qalu wala anta ya rasul qal wala ana illa yatahammadan ya Allah bi rahmati. Kecuali saya dilindungi rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu pula yang kita saksikan mulai kita di kandungan ibu. Dan itu rahmat yang spektakuler. Kita tidak punya ikhtiar apa-apa. Kita tidak bisa ikhtiar apa-apa. Tapi nyatanya hidup. Bahkan ketika kita lahir ngompol nguyah wong tua ya seneng. Umpama pas iku digedeng dicites ayo mati. Tapi delala orang sekeliling kita mencintai barang setuwek rabi. Ini bojo yo nangisi barang. Kowe tiba yo ana bojo napa nangis. Padahal wong ra jelas kaya iku ditangis. Ya padha anake, dua makhluk aneh nek kawin ya padha aneh. Padha ora prospeke tapi saling bercinta. Mun-muni ngeluh ekonomi anake puwirang breng cilik-cilik. Wong Jawa tambah melarat tambah anak ewa. Kehiburane si kudos. Artinya kan ternyata dalam penderitaan kita tuh banyak kesenangan. Tukaran kelon meneh, tukaran kelon meneh. Ya. Nyatanya ya penuh rahmat. Ya sudah, mana cilik-cilik do pelayan. Artinya sebetulnya kalau kita mau jujur, hubungan Allah dengan kita itu baik-baik saja. Karena wong kudu sering muji pangeran. La nuksi sanaan alika anta kama asnaita ala nafsik. Ciri utama orang baik itu muji pangeran. Ya Allah, saya ada henti-hentinya memuji engkau. Dan orang ngeluh itu orang paling susah memuji. Malah yang ngeluh itu kriminal. Karena dengan ngeluh kita susah memuji. Padahal ciri utama orang baik itu la nuksi sanaan alika anta kama asnaita ala nafsik. Karena kalau nyuwun jenengan sedanten hubungan mbek pangeran itu yang nyaman, yang indah. Mungkin banyak cita-cita jenengan yang tidak kesampaian. Tapi sebagian cita-cita itu memang keambisi, bukan cita-cita, cuma keangkuhan, toma atau ambi. Misalnya saya kok punya cita-cita pengen duwe santri akeh, misalnya santri nisbate kiai punya santri akeh, di pengaruh akeh. Itu cita-cita kebodohan. Mestinya kepengen ya kepengen dadi wong soleh. Cek ono santri, cek ora ono santri. Loh saya ngomong gini sah loh, karena saya punya santri yang di pengaruh. Nah sing ra di pengaruh wong kan pancen ra duwe apa. Loh saya di Jogja itu jamaah saya banyak, tapi sering tak omongi ngoten. Sampeyan ben ngaji, ben brayo. Misal sing ngaji wong loro kula ora tersinggung. Bukan apa-apa, memang cita-cita besar Islam mau dadi wong salahnya kita membentuk kesalehan sesuai subjektivitas kita. Misalnya kepengen sugih, wong nak sugih ra enak. Terus ngrumat yatim piatu wong melarat-melarat tak rumat. Wong melarat sing mbok rumat itu cita-citane ora kepen mbok rumat, ben sugih. Iku sama dengan ki ngomong ngene, Gusti kula sugih wong liya melarat. Ngawur wong liya bebayangno dadi burom dadi. Wong liya sing melarat kepingine ya ora ngene iku, goblok. Penak pangeran mbok atur-atur. Memang kesannya bagus, aku nak sugih wong melarat tak rumat kabeh. Tak cukupi, uka ono wong di cita-cita kepen dicukup, kabeh kepengin sugih. Mana kalau bolak-balik ngomong, kabeh donga disembadani. Misalnya ono cawe itu ayu ke donga Gusti, kalau kepentuk caiku, macam dongam disembadani. Tapi caiku muni naudzubillah ya disembadani. Paham ya? Jadi caiku muni naudzubillah ya disembadani. Padahal cawe itu aku naudzubillah ya Allah, lindungi dari setan-setan ya. Yang terkutuk. Ya begitu. Dan itu juga didengar Tuhan. Podo masyarakat juga berdoa ra kepengen dikiyaine rai koyo kowe kan bisa saja mereka juga gak siap dikiyaine koyo kowe. Nek kula nate tangleti. Gus dunia kiai yo nakal. Saya ini kan anaknya kiai, mbah saya juga kiai. Kadang ana sing ora anake kiai. Ning liya desa cerita kula, wah kiai Gus nek anake kiai ku ora payu. Terus kula wonten kiai ra anake kiai payu. Ya kowe ndonga lho Pak ben payu. Tapi ya kowe kudu sadar masyarakat ya ndonga ben ra dikiai niku kowe. Karena masyarakat ini punya kehormatan. Ya, masyarakat juga punya masyarakat punya harga diri. Mereka sudah anak Karmen. Mungkin juga tidak siap kalau di kiai ini orang-orang sejenis anaknya Karmen. Masyarakat kan mungkin lebih siap di kiai ini anaknya kiai. Kan berarti kan harkatnya lebih tinggi. Kalau binnya sama kan mereka mungkin cara berpikir kok sama. Dan itu sah Tuhan bikin sunnah demikian. Harusnya si kiai yang tidak nasab tahu diri. Nah ngono aku nyai ra model mimpin, tapi model setara. Mungkin lebih ada guna. Nyatanya kiai-kiai yang nggak punya nasab, kalau mimpinnya gaya LSM, gaya setara, malah diterima. Tapi didang-diding, wah anak sopo. Jadi butuh seni untuk ngedepi takdir, butuh apa? Seni.
Loh iya ini sunnatullah karena masyarakat juga gak siap. Yang gak siap itu bukan saya. Saya bilang sama dia, kalau saya legowo tidak ada masalah. Yang gak siap itu kadang masyarakat. Coba yang presiden di Indonesia, SBY itu menantunya Lemhanas. Bapaknya Bu Ani Yudhoyono dulu gubernur apa? Lemhanas. Siapa yang gak kena sinten? Sarwo sinten? Edi. Pak Harto itu didikannya Jenderal Sudirman. Gus Dur cucunya Mbah Hasyim Asy'ari. Megawati anak Soekarno. Habibie orang terbaik zaman itu, pernah sekolah di Jerman. Masyarakat tetap siapnya di presiden, orang-orang punya nama. Guntunan saiki wong cilik jadi presiden. Ketika Gembel jadi presiden yang enggak siap juga para Gembel. Bodoh-bodoh Gembel jadi presiden. Jadi jangan kira seleramu cilik mbok turuti malah tatanan hancur. Bukan kita anti wong cilik lah yo ora siap. Lan sampai ana ayat walawita ba'al haqqu ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Andai kan kebenaran anut selerane wong donya rusak. Karena seleranya orang itu lucu. Sakit ini sadar. Nggih tangan-tangan terus jenengan. Masyarakat bisa ada di kiai ini wong sing anake kiai putune kiai. Udah gitu ngalim normal. Lagi pula ke kalah aku kan gak urusan nasab tok ngalim lah kan di langit mbek bumi ya. Mene tak omong ngene. Ya nek iku karuan Gus lah ya malah kalah akeh to. Kalah wis kakean to. Skala nasab kalah napa? Ngalim kalah nasib. Drengki pisan men. Apa drengki pisan. Dadi dosamu ora di nasab tok, itu dosa drengki barang iki. Ngobatine piye? Ya kerasa kiai ku to. Ngobati awak merah iso ngobati wong. Sebab itu para nabi itu mesti min asrofi qaumi. Nabi itu tidak percaya nasab. Tiap hentikan inna akramakum indallahi atqakum. Tapi tidak ada nabi yang tidak putra terbaik dari nasab itu. Karena masyarakat lebih siap. Dipimpin nabi itu ganteng. Nabi itu tidak percaya wong ganteng. Ganteng elek nak takwa kitab swarga. Tapi kabeh nabi ku ganteng. Misalnya umatnya ganteng dipimpin cah kruiting pesek. Masyarakat juga gak siap punya nabi keriting pesek. Misalnya keriting pesek rambine doble. Bariku men ngomong-ngomong inna akramakum indallahi atqakum. Jajal nak nabi ning ganteng wong wis siap dipim. Lah wong putune jek ana sing ganteng Sayyid Muhammad. Bayangno karo Kanjeng Nabi. Dipimpin wong ganteng ya suwet. Mulane kabeh wong kafir. Aku ora Muhammad iku mbok bener mbok salah. Tapi nak roh raine aku yakin ora wong biasa, wong kok gantenge ngono. Itu memang begitu. Ya memang justru itu Allah menghormati masyarakat karena dipimpin oleh orang-orang yang memang di atas rata. Yo nasabe, yo ganteng, yo perilaku sosial, yo tawadu. Ya ketika dipimpin orang kebanyakan kan masyarakat tidak terhormat. Karena ada dipimpin orang terbaik. Dan ini semoga sing mboten kiai-kiai sing mboten nasab, sing sabar mawon. Lagi pula kan kalau kita sabar, anak kita wis anake kiai. Kowe sabar seangkatan. Iku anak wis anake. Iya. Ya, gawe go cara. Ya sabar. Ya sabar seangkatan. Wah, berarti kudu sampai khuliqal insanu napa? Min ajal. Jadi sabar seangkatan itu. Qala ta'ala law ya'lamul ladzina kafaru lamun ngerti sapa alladzina kafaru wong kafir khina la yakufuna nalikane ora padha iso nolak sapa kafir ya fauna tegese ora nolak sapa wong kafir awujuhim saking rai-raine kufar annaro ing geni wala angzurim lan ora saking geger-gegere wong kafir wala hum lan ora ana wong kafir yunsuruna iku den tulungi sapa kufar yumnauna tegese den alang-alangi sapa kufar minha saking ikilah nar fil kiamati ing dalam dina kiamat. Wajah pulau te jawab pulau ngene maqalu dzalik mongko ora padha ngucap sapa kafir dzalika mengkono-mengkono pengucapan. Bal tak tihim balik teko apa kiamat him ing kufar il kiamat baghtatan kelawan mendadak kelawan kaget. Fatab hatu mongko ngagetno apa kiamat hum ing kufar. Tuhayyiruhum tegese ngagetno apa kiamat hum ing kufar. Falastati una mongko ora padha kuwasa sapa kufar rodha ing nolak kiamat walahum lan ora ana itu kufar yung dzuruna din kei wektu tunda sapa kufar. Yum haluna tegese dikei wektu tunda sapa kufar ditobatin karena tobat au ma'dziratin to ngekei alasan alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan.
Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Annarisa nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan. Rasulullah yasu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma ya ilahana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu fi kulli ma qadaita wa tabbarta wa lakal hamdu fi kulli ma fa'alta wa lakal hamdu fi kulli ma aradta ya ilahana lakal hamdu fi kulli ma qadaita wa tabbarta. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad habibika mustafaka mustafaka man 'allamana ya ilahana hatta nakuna ya Allah minal ladzina aqarru wa atamatu wa qalu miraran wa aqarru fi sadrina fi qalbina mukhina wa atina syurina annahu la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika adada khalqika ridha nafsika sinata arsyika midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsyika midada kalimati wa marzuqna halawatal iman al iman bika wal iman bika taika qadarika wa yassir lana umurana ya fa innaka yassiru kulli amrin asir fa inna taysirul asira alayka yassirna kalamatas wa farris karbana washrah sudurana ya wal islami wassalam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim